Ini tuh tentang yes. Jadi materi ini tentang online performance evaluation gitu ya. Jadi, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian gitu kan, yang menarik dari topik ini adalah apapun jabatan kita, at the end of the day kita mesti belajar tentang konsep online performance evaluation. Kenapa? Karena at the end of the day kita tuh pasti di-rate against something gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah kerja gitu kan, pasti at certain point kita bakal di-rate against kayak certain konsep atau framework di company itu. Terus udah gitu kita juga bakal dilihat how we are against our peer gitu kan. Usually bakal sama lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini penting banget untuk diketahui konsepnya apa, terus gimana sih caranya supaya bisa, make sure kita tuh ahead of the game lah intinya gitu kan ya. Jadi kayak ketika orang lain belum pada tahu, kita udah tahu, jadi kita the moment udah melakukan ini, udah hasilnya akan lebih bagus sih harusnya, gitu ya. Nanti feel free aja kalau ada yang mau ditanyakan langsung gitu kan. Oke. Jadi agendanya buat hari ini apa? Agendanya itu adalah salah satunya apa itu online performance evaluation, kemudian tujuan diadakannya online performance evaluation apa, terus nanti kita akan drill sedikit cara pembuatannya gimana sih kurang lebih gitu ya. Karena mungkin, instead of tahu konsepnya aja, kayaknya sedikit mengetahui cara buatnya at least gitu kan, siapa tahu nanti teman-teman bikin gitu kan, terus kayak recalling material. Soalnya oh ya teman-teman mungkin sedikit glitch ya, nanti kalau misalnya udah kerja jangan melupakan materi-materi kuliah. Kenapa? Karena biasanya kita kasih reference justru dari bahan-bahan kuliah. Kayak saya contohnya di awal karir waktu dulu tuh saya ngelihat buku-buku lama kuliah saya lagi gitu kan. Atau kayak slide-slide yang dikasih dosen, dosen pengajar saya maupun dosen tamu, waktu itu juga pernah ada gitu kan ya. Jadi sebenarnya bahan-bahan kayak gini tetap masih bisa kepakai, jadi jangan lupa dimasukin di file, folder yang rapi, di G Drive gitu kan, jadi bisa dicari lagi nanti, dan nggak lupa, karena sekarang semuanya udah serba online. Ya jadi kita bakal ngomongin tentang cara pembuatan, terus trennya di market tuh sekarang mereka tuh pada pakai apa sih gitu kan rata-rata, terus kayak manfaatnya apa gitu kurang lebih dari sini. Terus kita bakal ada sedikit exercise at the end of, the session gitu ya, di kelompok lagi gitu. Jadi, saya harap teman-teman pada memperhatikan, jadi biar tahu nanti apa sih tugasnya gitu kan. Oke, yang pertama, apa itu online performance evaluation? Kalau udah namanya online gitu kan, pasti kan prosesnya itu dilakukan secara online gitu ya. Apalagi pada saat sekarang pandemi dan kita kebanyakan nggak pada ke kantor gitu ya, mostly orang-orang. Proses dari awal sampai akhir nih, sampai moderation-nya, biasanya di awal tuh kan masukin data, habis itu terakhir kita harus moderate ya, kayak apakah bener nih hasilnya gitu kan ya, biasanya diomongin lagi gitu ya, within team leader biasanya. Apakah hasilnya benar, terus setelah di-moderation, rating orang-orang kan bisa berubah tuh, bisa ada yang naik, bisa ada yang stay, bisa ada yang turun gitu kan, it happens gitu kan. Nah, proses itu semuanya dilakukan secara online gitu sekarang, mostly ya, mostly company sekarang semuanya online. Nah, jadi sebenarnya intinya tuh performance evaluation adalah evaluasi performance dari karyawan gitu, mengenai kinerja mereka selama jadi kuncinya adalah di sini, selama kurun waktu tertentu. Oke, karena evaluasi itu selalu ada cut off-nya, teman-teman. Jadi walaupun itu terjadi kayak terus-terusan, tapi selalu ada cut off, dan cut off ini penting untuk dimengerti kenapa. Jadi mungkin clue juga ya. Jadi cut off ini adalah cut off bonus kalian juga, cut off salary increment. Jadi biasanya buat orang-orang baru yang cut off-nya nggak 1 tahun fiscal year gitu kan. Jadi tiap company itu biasanya ada kurun waktu evaluasi performance-nya. Contoh, company saya dulu pernah ada yang 1 Juli sampai dengan 30 Juni atau akhir dari Juni gitu kan ya. Terus ada lagi yang cut off-nya bener-bener kayak sama gitu. Jadi dari 1 Januari atau dari awal Januari gitu sampai dengan akhir tahun gitu, tapi nggak nyampe Desember, karena Desember orang udah pada liburan, biasanya di cut off antara Oktober atau November. Ada lagi misalnya, company yang saya masukin cut off-nya beda lagi. Jadi cut off-nya 1 November sampai dengan akhir Oktober gitu. Jadi tergantung company-nya biasanya, tergantung fiscal year atau tutup bukunya dia di tiap tahun. Biasanya kan kalau teman-teman,
FE biasanya Fakultas Ekonomi udah ngerti itu tutup bukunya kapan, karena tiap company itu beda-beda. Biasanya buat company yang kayak auditor, mereka tutup bukunya kayak di tengah tahun gitu. Jadi kayak antara 1 Juli sampai akhir Juni biasanya. Terus kalau misalnya company-company lain, biasanya suka-suka company-nya, biasanya tutup bukunya kapan gitu ya. Tapi most of the time, akhir tahun lah gitu ya intinya. Cuma lagi-lagi beda-beda kan tiap company. Jadi proses ini itu akan mengefek ke bonus kalian. Jadi contoh nih kalau misalnya orang baru gitu kan ya, contoh. Jadi kalau udah cut off-nya kayak gitu, masuknya di pertengahan tahun ya pasti di-prorate gitu ya. Jadi kalau kalian nanti apply kerjaan, jangan lupa tanya, walaupun ini seems simple, mungkin kalau kalian baru masuk kan udah seneng ya diterima kerja gitu kan. Jadi nggak perlu milih-milih, cuma nanti the moment kalian udah mulai 2 tahun kerja, 3 tahun kerja, mau pindah kerjaan baru, itu jangan lupa tanya ke rekruternya, cut off-nya kapan. Jadi kalian tahu, nanti kalau misalnya di-prorate, bonus atau gaji increment-nya itu berarti dari kapan, gitu. Ini penting. Biasanya kayak orang suka miss aja gitu bagian yang ini, karena nggak tahu sih, cara kerjanya. Nah, jadi proses ini lagi-lagi tadi kan udah disebutin bahwa pasti dilakukan secara online, namanya juga online performance evaluation gitu ya. Dan harusnya menghasilkan real time feedback. Jadi kayak apapun yang kalian tulis di dalam misalnya tools-nya itu, terus kayak orang yang nerima itu tergantung settingannya dari performance people-nya gitu ya. Biasanya bisa lihat langsung real time, bisa juga kayak nanti dirilis kalau misalnya udah dikasih tahu dulu sama atasannya. Mungkin jadi ada hal-hal yang disaring dulu ibaratnya. Supaya mungkin orangnya nggak salah kaprah juga gitu ya. Kadang kan orang tuh kalau ngasih feedback suka bisa jadi candid ya, apalagi kalau online gini gitu ya. Jadi kayak terlalu jujur gitu kan. Which is nggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Cuma kadang-kadang kayak pemilihan kata yang kita harus pakai ketika lagi ngasih feedback ke orang tuh juga something yang harus diperhatikan gitu kalau nanti kalian udah mulai kerja gitu. Jadi kayak kita nggak bohong, tapi lebih konstruktif gitu feedback kita. Walaupun misalnya nih contoh, kalau nanti kasih feedback ke orang gitu ya, orangnya tuh nggak oke dalam masalah manajemen stakeholder. Jadi kerjanya berantem mulu. Jadi dia harus kerja misalnya ini anak tech sama produk gitu ya. Ini anak anak produknya, terus berantem mulu sama anak tech-nya. Tapi karena dianya rada susah diomongin gitu, terus kayak komunikasinya nggak lancar. Nah, clue-nya itu adalah walaupun kita sebel atau apa, tetap konstruktif feedback. Jadi contohnya um, something to improve adalah kalau misalnya lagi kerja sama orang lain, more like listening and then trying to understanding context, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi instead of ngomong langsung kayak manajemen relationship-nya jelek banget, nggak bagus, harusnya di-improve gitu kan. Nah, kayak gitu kan kurang konstruktif ya. Jadi kita mesti bisa shaping kata-kata kita juga ketika kita kasih real time feedback. Jadi harusnya tuh arahnya bukan menjatuhkan, tapi lebih kayak I want you to do better gitu. So, I'm telling you this gitu. Jadi kayak intinya kayak kita mau dia nih becoming someone yang better, that's why kita pakai constructive feedback. Nah, terus jadi proses evaluasi online ini selain tadi clue-nya ada kurun waktunya, biasanya setahun, ada juga yang kayak dipecah jadi 2, mid year sama year end. Jadi 6 bulan 6 bulan, ada yang dipecah per bulan, bebas gitu kan ya dari company-nya. Nah, jadi dia tuh biasanya nangkep progres gitu ya, dari performance-nya sepanjang performance fiscal year kalau kita ngomongnya. Setelah ada ya proses ini, biasanya kita tetap dilakuin moderasi yang tadi saya bilang. Jadi kayak biasanya kan capturing things gitu kan, terus kayak nanti ada self-assessment misalnya, terus nanti ada assessment dari orang lain. Terakhir, kita tetap mesti rate them against the others nih gimana gitu ya. Jangan-jangan kita udah bilang dia oke banget, ternyata ada orang lain yang misalnya selevel sama dia, oh tapi kok kerjanya ternyata lebih lebih apa ya, out of the box gitu ya. Apakah ini orang emang misalnya Mmm, anomali. Anomali itu lebih kayak emang orang-orang yang, ya sebenarnya di level dia emang nggak di-expect kayak gitu sih, tapi dia udah do it anyway, emang orang-orang akselerasi lah ibaratnya gitu kan. Ada yang kayak gitu, atau ada yang, oh ternyata pas di-rated against the others, oh kurang lebih sama kok kerjaannya kayak gini. Jadi sebenarnya kayaknya hasil performance kayak gini tuh kayaknya terlalu tinggi gitu kalau dikasih. Nah itu kan bisa juga ya, depends nanti on hasilnya gimana. Cuma oke teman-teman di sini mengerti dulu konsepnya gimana. Intinya pokoknya yang paling penting yang mesti diingat ada kurun waktu. Terus selain kurun waktu,
Di situ pasti ada proses yang semuanya online, terakhir harus ada moderation gitu dari proses ini semua. Oke. Terus tujuan adanya online performance evaluation tuh apa sih? Sebenarnya tujuannya pasti kita pengen efektif dan efisien gitu ya. Jadi dengan adanya sistem tuh jelas gitu, terus integrasinya kemana-kemana gitu kan ya. Ini kayaknya setelah ini ada, oh bukan. Jadi integrasi yang saya maksud itu adalah contoh nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah masukin, misalnya ntar kita pakai tools gitu ya buat performance gitu ya. Terus di dalam tools-nya itu tuh kayaknya terpecah-pecah. Jadi kalau misalnya tools yang goal setting, misalnya goal setting tuh kayak di awal fiscal year kita biasanya masukin kan, goals-nya apa nih tahun ini gitu kan ya. Terus abis itu misalnya ada real time feedback yang lebih kayak rating 1 sampai 5 doang, terus terusan kayak gitu. Setiap akhir project dia bisa rating gitu. Terus pakai tools yang beda nih. Nah, gimana caranya dua tools yang berbeda ini bisa terintegrasi. Jadi kayak tools yang kedua, datanya bisa di-download sama tools pertama. Nah, ini penting juga. Jadi, kalau teman-teman lagi mikirin tentang proses online performance evaluation, kalau pakai tools yang berbeda, mesti pikirin gimana caranya bisa datanya flow automatically. Nah, biasanya tuh banyak perusahaan yang kadang miss the big picture, terus akhirnya tools yang satunya nggak bisa di-download gitu ya. Nggak bisa di auto flow ke yang tools satu gitu. Kecuali kalau dari awal emang pengen kayak gitu, karena ada something dari tools 2 yang nggak bisa diketet tools 1 gitu misalnya. Nah gitu, jadi kayak please make sure sistemnya bisa terintegrasi, kalau nggak bisa pun harus sudah ada kayak mitigation plan-nya apa nih kalau nggak bisa diintegrasi gitu ya selama proses evaluasi. Gitu. Terus yang kedua, real time. Jadi dia harusnya mampu menangkap performance karyawan sepanjang fiscal year tadi secara real time. Jadi hasilnya bisa langsung terreflek gitu di karyawannya gitu, bahwa, oh karyawan A gitu kan, yang keren itu ada beberapa tools gitu dulu yang saya pernah masukin, jadi dia setiap kali jadi dia modelnya kan project ya, project consultant gitu. Jadi otomatis setiap setiap berapa bulan sekali selesai tuh project-nya gitu kan, terus bisa dimasukin gitu kayak ratingnya, oh untuk project ini saya kasih 3, oh untuk project ini saya kasih 2, oh yang ini project ini saya kasih 4 gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh, sebenarnya bagus buat di-capture. Kenapa? Karena kalau real time, berarti kan orangnya udah langsung tahu nih, oh performance saya ternyata pada saat project A, oh jelek banget ya. Kenapa ya? Jadi kan ketika orangnya langsung lihat nih hasilnya, dia bisa langsung tanya kan ke atasan atau orang yang kasih nilai itu kayak, "Kenapa ya nilai saya kok jelek banget di sini?" Gitu, nanti dia jelasin gitu kan. Nah, jadi langsung gitu real time. Jadi the next time dia punya project, hopefully dia udah nggak melakukan itu. Tapi kayak kebayang nggak nih teman-teman kalau misalnya nggak pernah dikasih tahu salahnya apa, terus kayak hasil feedback itu adanya cuma di akhir fiscal year aja gitu, di setahun itu, atau kayak di 6 bulan, di mid year-nya gitu baru tahu. Kebayang nggak what will happen? Kayak orangnya udah lupa juga gitu, project-nya apa, terus kayak kesalahannya dia apa, karena nggak real time. Jadi hopefully dengan adanya online performance evaluation, apalagi yang modelnya real time dan hasilnya langsung keluar gitu ya, untuk project-project tertentu. Jadi dia langsung tahu how to become better, terus langsung inget juga kesalahannya apa pada saat itu, karena memori span-nya orang atau manusia ini cukup pendek sih sebenarnya. Jadi kayak dia mungkin aja lupa abis itu kayak apa, terus kayak pas dikasih tahu juga lupa gitu, yang mana ya, bukannya saya nggak kayak gitu ya, misalnya contohnya gitu, atau orang yang bahkan nyampein feedback-nya juga jadi salah gitu ya, karena lupa udah terlalu lama misalnya. Terus yang ketiga, tujuan adanya si online performance evaluation ini salah satunya adalah mampu men-track dong, men-track performance-nya gimana gitu ya. Karena mesti dicek ya, ini orang on track apa enggak gitu ya, selama satu fiscal year. Jadi, the thing is, mungkin ada beberapa beberapa perusahaan yang suka miss ini gitu ya, dengan dia nggak nge-track performance regularly, kayak per bulan. Akhirnya bisa aja terakhirnya misalnya pas masa probation mau habis, misalnya pas masa 90 harinya mau habis, itu si karyawan tuh nggak pernah tahu how dia, apa namanya, measure up gitu ya di kerjaannya, terus terakhir-terakhir udah dibilang, kayaknya nggak meet deh, nggak meet expectation dan kayaknya mesti
mesti diputusin kontraknya karena kayaknya kamu nggak cocok kerja di sini gitu kan. Tapi kan nggak jelas ya, kayak jadi maksudnya kayak nggak lulus probation kenapa nih gitu kan? Terus nggak pernah dikasih tahu. Tapi mungkin di sini ada salah dari orang atasannya juga dan salahnya dia juga karena kan kalau misalnya saya selalu bilang kalau it's yours gitu kan, you need to be accountable for that, means kita mesti tanya, gimana ya kita ya performance-nya so far gitu ya. Jadi jangan nungguin orang ngasih feedback gitu kan, apalagi kalau kita still on probation gitu ya. Jadi apa? Jadi orang tuh tahu langsung kesalahannya di mana atau kayak saya sebenarnya sekarang lagi nggak measure up di bagian apa ya gitu kan. Jadi tanya kalau bisa jadi kalau tadi teman-teman lagi ongoing probation di Indo tuh biasanya kan 90 hari. Cuma biasanya ada company-company yang bisa aja probationnya lama, tapi dia harusnya ngomong dari awal sebelum kalian tanda tangan kontrak. Um, Kalau misalnya probation misalnya 6 bulan atau apa, dan itu harus sesuai dengan eh apa namanya? Sebenarnya sih nggak boleh ya kalau probation lebih dari 90 hari. Cuma kadang kan ada perusahaan yang need more time. Kalau kalian setuju, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi it's not recommended by Depnaker juga gitu ya, Departemen Ketenagakerjaan di Indo. Jadi itu satu, pokoknya jangan lupa pada saat masa probation jangan pakai nunggu orang, jangan pasif gitu. Jadi tanya gimana performance saya so far gitu ya, supaya menghindari ya itu tadi yang nggak dilulusin probationnya gitu kan. Nah, terus yang keempat, yang paling penting lagi, semua data yang masuk ini dijadiin sebagai landasan moderation. Jadi orang yang mungkin nanti ya kalau kalian udah masuk ini kan, walaupun kalian misalnya levelnya baru awal nih, baru junior gitu, baru nyobain kan gitu kan, terus kayak nggak tahu saya rated-nya against gimana sih. Jadi yang kalian mesti understand adalah your performance over the time nih, walaupun datanya udah ada, bakal ada tetap proses moderation. Nah, dalam proses moderation, kalian bakal di-rated against your peer, pasti. Jadi kayak yang levelnya sama, yang misalnya experience-nya kurang lebih sama gitu kan, walaupun levelnya beda dikit. Jadi dia bakal ngomongin kayak, oh si A dapat rating 3 nih, si B dapat rating 2. Kenapa ya 2? Padahal menurut saya sama aja, dan kalian tuh nanti di-rate biasanya sama tim-tim leader gitu di atas, kayak either manager above lah misalnya, atau SM above gitu kan. Jadi mereka bakal ngomongin tentang your evaluation against others pasti. Jadi raw datanya tuh yang udah dimasukin di online performance evaluation pasti dipakai buat proses moderation. Gitu. Jadi sampai sini saya pause dulu. Ada yang mau ditanya dulu? So far? Sebelum kita lanjut. Ada nih Mbak Oh, Lisa, ada. ada yang raise hand. Oh, ada Silakan. yang Oke. Kelihatan di sini. Siapa yang raise hand tadi? Rahmat Ini. Amin. Saya Bu. Iya, iya. Silakan, gimana? Gini mau tanya, ini kan apa ya, online performance evaluation ya. Kemarin kan kita apa ya, ini kakaknya Kalisa kan kemarin nunjukin ada Bambu dan lain-lain sebagainya tuh, aplikasi buat itu kan buat sistem buat membantu. Nah, Ya. ini online performance evaluation tuh bisa nggak sih kita tuh dari sana, ataukah ada sistem atau aplikasi lainnya lagi gitu? Oke. Ya, terima kasih Rahmat untuk pertanyaannya. Jadi in a way sebagian aplikasi yang kemarin saya jelasin itu ada ya yang bisa dipakai buat online performance evaluation. Contohnya apa? Contohnya kayak Workday. Workday itu pasti bisa. Tapi jeleknya Workday ada lagi nanti saya kasih tahu. Terus kalau misalnya Oracle pasti bisa karena dia juga canggih. Bambu HR tuh nggak secanggih itu, jadi nggak bakal bisa dipakai untuk online performance evaluation yang bagus. Terus big tools lain mungkin nggak semuanya bisa dipakai sih, tapi mungkin salah satunya yang menurut saya 2 tools yang cukup bagus dan bisa dipakai untuk online performance evaluation tuh 2 itu Rahmat ya. Jadi 1 Workday, 2 Oracle gitu kan. Nah, terus on top of that sebenarnya ada tools-tools online performance evaluation lain yang justru lebih canggih lagi dari mereka biasanya. Terus bahkan yang di Indo nih ada yang bagus juga, nanti kita bakal sedikit run through gitu. Makanya biasanya nih Rahmat, jadi satu perusahaan dia nggak cuma punya tools satu doang buat online performance evaluation. Kayak contoh nih, aku gitu ya sekarang gitu ya pakai Workday buat goal evaluation. Tapi
breakdown-nya kita pakai Microsoft punya tools mulai dari form-nya gitu kan, terus kayak data-datanya di dalam, kayak kita bikin kayak automation gitu di dalam, tapi pakai Microsoft gitu kan. Jadi it's okay juga bisa di-build sendiri, terus nanti di-integrate gitu ke Workday-nya, dan itu bisa. Workday tuh secanggih itu. Jadi kayak biasanya mereka butuh itu karena Workday mungkin tidak bisa meng-cater beberapa hal gitu. Terus contohnya misalnya kalau di company saya yang sebelumnya juga dia pakai tools bahkan 3 buat online performance evaluation. Satu yang kayak Workday-nya benar, terus yang keduanya tuh dia pakai sistem namanya snapshot, dia bikin sendiri gitu ya. Jadi setiap kali orang selesai project bisa ngerating langsung tuh. Ratingnya 4, kenapa gitu, rated against dia punya conceptual framework gitu kan. Terus dikasih feedback-nya kayak dia apakah next level atau misalnya kayak ya udah performing as expected gitu misalnya. Nah itu terus yang ketiga lagi dia punya tool sendiri lagi itu buat ngeintegrasiin datanya. Jadi datanya dari si Workday itu sama di snapshot dikeluarin dimasukin sini ada lagi tuh. Jadi kayak depend untuk company-nya nanti gimana, terus kamu mau buatnya gimana. Tapi kayak ini tuh kalau nanti tertarik ya masalah tools kayak gini ya, nanti kamu mesti mikir gimana sih caranya biar data flow-nya bagus, terus kayak berapa tools yang mau dipakai, kenapa harus dipakai gitu kan. Jadi the logic behind that gitu. Harusnya sih seru ya, kayak gini-gini tuh. Karena dia menggabungkan biasanya beberapa integrasi sistem gitu kan, kayak tadi data karyawan harus di flow dulu buat data evaluation gitu kan butuh ya data karyawan pasti kan. Terus diintegrasiin lagi sama tools yang mana yang pengen dipakai gitu. Jadi kayak banyak deh. Biasanya mereka nggak pakai satu tools doang. Cuma kayak kalau udah sistemnya canggih banget nih online performance evaluation-nya, biasanya dia pakai satu tools, tapi either way itu bakal inflow data karyawan tetap masuk ke dalam situs online performance evaluation. Jadi either way mereka semua kayak ada cabangnya gitu. Jadi kita biasanya kayak cuma mikirin logiknya gimana nih gitu ya biar datanya masuk gimana sampai terakhir gitu sampai moderation gitu, Rahmat. Jadi kurang lebih gitu. Semoga menjawab. Iya, Ya. Ya, jadi a bit kompleks sih emang. Tapi kayak pas dijalanin nanti sih nggak kompleks. Cuma kayak biasanya orang behind the scene, jadi orang-orang kayak HR-nya, HRIS gitu kan, itu yang pusing mikirin gimana nih flow-nya, logiknya gimana gitu ya. Karena setiap semua yang berhubungan sama tools tuh harus dipikirin logik data flow, inflow, outflow gitu kan. Gitu. Gitu, kurang lebih ada lagi mungkin yang mau tanya dulu nih. Ini bagus nih pertanyaannya bagus, Rahmat. terima kasih Kak. Ya, thank you. Yuk, silahkan. Ada lagi yang lain? Mumpung jadi saya pause dulu. Siapa tahu ada yang kepikiran something else. Mbak, kalau apa namanya kayak KPA gitu-gitu kan ya di perusahaan, itu tuh sebenarnya jadi satu-satunya alat untuk ngukur performanya karyawan atau ada hal lain sih sebenarnya yang dinilai ini orang oke Ya, apa enggak tuh? iya, iya. Ini menarik sih. Nanti ada sebenarnya ada mata bahasannya di dalam sini nih juga, Mbak Noni. Jadi nanti saya bakal ngomongin tentang yang sekarang lagi tren ya, KPI, ya kan pasti. Kedua kita punya um, OKR gitu kan, OKR yang biasa disebut orang, Objective Key Result. Terus ada lagi yang lain lagi gitu. Jadi nanti saya mau kenalin satu lagi namanya Balance Scorecard. Jadi kalau orang-orang finance gitu ya, orang-orang accounting gitu-gitu, biasanya dia kenalnya lebih kayak balance scorecard. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak marketing, HR gitu kan, mereka mungkin kenalnya lebih kayak KPI atau OKR gitu. Cuma sebenarnya depends lagi company nanti mau pakai apa. Cuma kalau ditanya tadi apakah cuma itu doang, enggak sih Mbak Doni. Jadi biasanya dia ngegabungin beberapa konsep gitu. Jadi kalau KPI kan related sama goals ya, kayak tujuan target gitu kan. Terus kayak ada lagi yang dia gabungin sama values. Biasanya tiap perusahaan tuh punya values gitu loh. Dan kita tuh mau make sure orang kalau mencapai goals, dia nggak losing the values of company-nya. Jadi contoh kayak misalnya company-nya punya values integrity ya, act with integrity. Terus itu dinilai juga biasanya. Jadi cara dia mencapai goals, apakah dengan integritas, dia tidak berbuat curang gitu buat mendapatkan nilai itu, atau kayak buat mendapatkan si klien gitu kan. Caranya gimana? Jadi caranya harus bagus juga biasanya. Jadi kayak karena setiap company itu biasanya pingin si employee-nya itu punya certain kind of apa ya behavior
yang oke gitu. Jadi nggak asal main tabrak aja, walaupun achieve target tapi kayak behavior-nya jelek banget. Nah, itu kan kita kayak mau menghindari yang kayak gitu ya. Jadi biasanya dia ngegabungin behavior juga atau values tadi, values company-nya. Terus di assess juga. Biasanya orang kalau values-nya jelek tapi achieve target terus nih susah promote juga biasanya. Susah banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kerjanya berantem mulu sama bawahannya gitu. Aduh, susah deh. Atau enggak misalnya dia inappropriate kalau lagi ngomong tuh. Makanya mungkin ini pelajaran juga buat kita gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya lagi kerja mesti hati-hati dengan cara ngomong kita, even though kita kayak kesel banget. Jadi biasain pause dulu dan jangan langsung immediately respons ke orang kalau lagi marah gitu. Soalnya efeknya tuh panjang gitu ya. Karena aku ingat ada satu case gitu ya dulu, zaman dulu deh. Jadi dia tuh orangnya oke banget gitu kan, selalu achieve target, selalu bagus gitu kan hasilnya, tapi kayak how this person manage timnya tuh ngaco banget. Jadi kayak kerjanya dimarah-marahin, tapi dimarahin tuh nggak appropriate. Kalau dimarahin orang biasa kan kayak, "Kamu gimana sih? Ini kan saya udah kasih tahu misalnya ini kurang bagus apa segala macam," gitu kan. Itu kan marah-marah biasa ya. Mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak dikeluarkan di, apa namanya, di ini sosial lah gitu ya, ketika lagi ngomong. Nah, itu kan akhirnya jadi red flag ya. Terus akhirnya setiap moderation dibawa terus tuh, aduh dia kayaknya emotional ininya nggak terkontrol deh. Jadi kita nggak bisa nih kayaknya punya leader kayak gini. Nah itu sampai kayak gitu. Karena biasanya orang for top leadership itu kita ngelihatnya harus dia punya values-nya oke gitu kan. Jadi biasanya digabung sama tadi tuh Mbak Noni. Jadi selain itu other things yang biasanya dicek juga adalah 360 feedback-nya dia. Jadi peer-nya gimana, bawahannya gimana, atasannya gimana gitu kan. Walaupun peer nggak terlalu sengaruh itu, karena kita ngerasa peer tuh selalu punya other agenda gitu kayak buat other peer. Jadi biasanya cuma dilihat secara keseluruhan kalau peer, tapi kalau bawahan sama atasan ngomong hal yang sama berarti bener gitu. Semoga menjawab. Ya, oke, makasih, Mbak. Ya. Nah, jadi kita mungkin lanjut dulu. Tadi kita udah ngomongin sedikit tentang apa itu online performance evaluation, terus tadi tujuannya gimana, and then cara pembuatan. Jadi cara pembuatan ini nanti saya breakdown ke 3 kriteria gitu. 1 planning, 2 implementing, 3 supervising. Jadi planning tuh lebih kayak kita ngeplan, nanti kita apa namanya bahas satu-satu gitu ya. Tapi intinya kalau di planning itu kita mempersiapkan sistem yang dipakai, sekaligus framework yang mau kita pakai gitu ya. Sebagai model online performance evaluation yang kayak tadi saya bilang. Jadi orang yang melakukan performance evaluation gitu di belakang layar gitu ya, orang performance biasanya sih, orang-orang performance, ini biasanya dia yang bikin gitu. Gimana ya nanti logiknya, harus ngambil data inflow outflow-nya kayak gimana, terus harus diintegrasiin sama yang mana sistemnya. Nah, biasanya dia bikin planning, terus di dalamnya tuh isinya apa, yang paling penting itu kan ya. Isinya apa sih? Kayak konsepnya apa, framework values-nya gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, fase yang nggak kalah penting implementing gitu ya. Jadi ketika udah jadi sistemnya, berarti kan kita harus implementasiin gitu ya. Berarti kayak harus ada sosialisasinya juga gitu kan. Terus implementation-nya gimana sih? Atau gimana kita mau mengaplikasikan itu ke orang-orang gitu ya. Fase implementing tuh kayak gitu. Jadi making sure kita punya timeline misalnya. Oh, jadi kalau di bulan pertama kalian tuh harus masukin 360 feedback dulu gitu kan misalnya di bulan pertama. Terus bulan kedua harus masukin tadi goal setting-nya misalnya contoh. Jadi kayak flow-nya gitu loh. Jadi kalau planning udah selesai nih sistemnya di dalamnya, implementing tuh kayak flow-nya harus dipikirin, timeline, harus make sure kita sesuai gitu kan ya. Terus kalau udah supervising tuh lebih kayak mensupervisi sih intinya gitu ya, pengerjaannya udah bener belum, aturannya diterapin apa belum gitu kan, terus pengisiannya udah bener apa belum sih gitu kan. Jadi karena proses ini tetap harus supervise gitu ya, walaupun udah berjalan bertahun-tahun biasanya, selalu ada orang baru ya masuk tiap tahun gitu kan. Jadi kayak you just need to happen every year supervising itu. Walaupun misalnya konsepnya sama, tapi biasanya tuh tiap tahun tuh selalu ada enhancement sih biasanya di company itu. Gitu. Nah, ini kita masuk satu-satu. Nah, kalau fase planning nih ya, contohnya tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau fase planning,
Jadi yang mesti dipikirin contohnya, bentar, saya share ke whiteboard gitu ya. Nah, jadi kalau fase planning tuh mungkin lebih gampang dijelasin di whiteboard kayak gini. Jadi contoh ya, kalau misalnya kita bilang fase planning, orang lagi planning gitu ya, apa sih sebenarnya yang dilakuin di dalam gitu ya. Kalau saya bilangnya satu, kalau kita harus ngecek lagi tools atau sistem. Ini kita harus make sure dia pitching dulu ya. Pitching, terus kayak apa aja sih kegunaan toolsnya dia gitu biasanya. Terus dari situ kita lihat yang lebih kita butuhin yang mana sih. Nah, dari selesai tools atau sistem pitching ini, kita udah pilih yang mana yang bagus, itu teman-teman mesti masuk lagi next itu adalah nih ya, jadi kayak udah masuk ke sini, kita masuk lagi nih ke berikutnya gitu ya. Yang berikutnya apa? Berikutnya yang nggak kalah penting adalah konseptual. Concepting lah ya. Um, Concepting the framework gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah harus make sure kita punya yang namanya goals nih, bentuknya mau kayak gimana sih gitu ya. Contoh, apakah kita mau pakai KPI, apakah mau model pakai OKR, atau kayak balance scorecard. Karena masing-masing dari tipe ini tuh beda-beda. Tapi nanti tenang aja, teman-teman, aku bakal jelasin satu-satu apa itu KPI, apa itu OKR, apa itu balance scorecard. Nanti ada contohnya juga kurang lebih kayak gimana. Biar ngerti bener-bener ya. Karena walaupun kita ngomongin sistem itu pokoknya intinya nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada frameworknya, nggak ada konsepnya di dalamnya apa sih sebenarnya gitu, nggak bakal jalan juga. Nah, selain itu goals-nya kayak gimana. And then kedua tuh layouting. Ya, berarti di dalamnya itu kan kita mesti lihat ya, bentuknya mau kayak gimana sih layoutnya gitu. Misalnya apakah di atasnya goals dulu, terus kayak di bawahnya bilang misalnya evaluasinya apa nih gitu kan misalnya. Jadi kita mesti layouting dengan bener apa nih dalamnya gitu ya. Jadi orang kalau ngelihat jelas, oh terakhir-terakhir misalnya pertama ada goals misalnya ya, goalsnya. And then orang ini rated against goals gimana gitu ya. Rated against goals-nya. Jadi kayak apakah udah mencapai itu apa enggak. Terus yang ketiga misalnya habis itu ya udah ratingnya aja gitu ya. Rating summary gitu. Apakah orang ini dapat 3 atau 2 gitu kan. Jadi layouting ini penting. Habis kita udah concepting, layouting penting gitu ya. Terus selain itu, ini kan baru goals ya. Pada saat kita doing the framework. Yang ketiga apa yang enggak kalah penting. Kayak misalnya kita masukin tadi hasil values ya. Values-nya gimana nih gitu ya. Misalnya kalau ini perusahaan punya 5 values, equity, integrity, terus misalnya teamwork, apakah semuanya mau dimasukin atau enggak. Terus yang keempat, data berikutnya yang paling penting juga 360 feedback sekalian deh, masukin aja biasanya. Gitu kan di dalam sini. Nah ini kan udah framework-nya udah jadi nih. Oh kita mau pakai misalnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Terus layouting-nya udah jadi juga gitu ya. And then next-nya apa nih? Next-nya yang mesti dipikirin juga pastinya adalah setelah kita konsep framework adalah data flow-nya bakal kayak gimana tadi yang penting ya. Tools yang dipakai apa? Terus data in and out flow-nya gimana? Kayak contoh, pastikan satu kalau kita mau lagi performance feedback, ada data yang namanya kayak HRIS itu ya. Jadi data employee itu dipakai gitu ya. Data employee kayak misalnya work tenure lah gitu kan ya. Work tenure, terus gender lah biasanya gitu kan. Terus kayak seniority level gitu kan. Biasanya misalnya apakah dia levelnya manager atau associate atau senior aso gitu kan. Data-datanya harus dikeluarin kan. Kayak misalnya ini orang kerja dari kapan. Karena tadi yang saya bilang, karena ini akan impacting ke calculation bonus sekaligus salary increment biasanya kalau di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi kayak harus dipikirin gitu awalnya. Nah, terus setelah datain dari sini, itu bisa diintegrasiin nggak sama other tools-nya. Jadi kita masukin juga integration gitu biasanya. Integration itu misalnya dari data HRIS mesti bisa masuk ke misalnya Workday karena si Workday-nya itu ada di dalam situ, goal setting-nya ada di Workday. Terus apakah kita pakai tools lain? Nah, kalau ada tools lain berarti harus dipikirin juga ya. Flow-nya mau kayak gimana? Apakah dari data HRIS ke Workday, Workday ke other tools itu atau other tools itu yang ke Workday justru. Nah, itu dipikirin. Jadi
data in dan outflow. Nah, terakhir pasti datanya intinya pokoknya dipakai buat moderation gitu ya. Ini data outflow terakhir lah gitu kan. Terus abis datanya udah selesai di moderation, masih dipikirin lagi. Dimasukinnya di mana biar orang bisa akses. Itu yang paling penting juga. Jadi data final itu mau diapain nih? Apakah masuk lagi ke Workday biasanya, ke tools terakhirnya atau tools utamanya, atau gimana nih gitu? Apa ada tools lain gitu ya? Jadi harus dimasukin kan di situ. Jadi day out and then in lagi gitu ya buat terakhir. Nah, biasanya planning tuh consisting of this cycle ya, biasanya. Nah, biasanya kayak gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Izin mau tanya, Kak. Ya, heeh. Apa sih, Kak, pentingnya online performance evaluation untuk perusahaan, Kak? Pentingnya. Kalau ini, nah, dipanggilnya apa nih? Dwi atau Rohmaja, Kak. Rohma? Oke. Jadi pentingnya apa sih gitu ya si performance evaluation? Pentingnya adalah kemarin, ini mungkin aku suka hampir ketuk-ketuk ya. Ini beberapa teman di sini mungkin ada yang masuk talent management class nggak ya? Jadi kayak kalau misalnya kita sempat ngobrol di talent management juga, kita ngomongin tentang kenapa sih pentingnya? Karena kita kan pingin dapat orang-orang yang oke ya pasti gitu kan. Terus kita harus tahu gitu, yang mana sih orang-orang yang oke gitu kan, our talent beneran gitu kan. Nah, terus mesti di-retain orang-orang ini kan. Retain-nya pakai apa? Retain-nya salah satunya pastinya pakai bonus atau salary increment lah ya, yang paling tangible lah gitu ya. Jadi sebenarnya performance evaluation itu akan bisa make sure kita ngelihat talent mana yang oke gitu di perusahaan kita gitu kan. Setelah kita ngelihat talent mana yang oke gitu kan, terus kayak kita mesti jagain dong, hati-hati nih talentnya gitu, jangan-jangan nanti mau di hijack apa gimana. Nah, itu masih dikasih bonus yang sesuai proporsional dengan performance-nya dia gitu ya, bonus, terus salary increment gitu kan. Jadi kita bisa meritain orang-orang ini. Jadi penting banget sih. Jadi proses ini karena apa? Jadi ada satu contoh ya kalau di lapangan tuh beneran terjadi. Jadi nih company baru baru dibikin gitu ya, Rohma ya. Jadi baru dibikin belum punya performance evaluation. Terakhir chaos-nya adalah yang bikin chaos itu adalah orang tuh nggak pernah tahu yang dilakuin tuh bener apa enggak. Itu contoh sesimpel itunya aja deh. Dia nggak pernah tahu tuh bagus apa enggak yang dia lakuin. Terus kayak kerjanya misalnya tiba-tiba sama bosnya dimarahin terus gitu kan. Terus kayak dia lagi ngomong sama HR kan, dia kayak curhat ya dia. Kok gitu ya? Jadi kayak kerjanya dimarahin, tapi kayak dia tuh sebenarnya nggak pernah ngeset target gitu. Harusnya kayak gimana sih gitu, yang di-expect gimana. Nah, jadi si pentingnya si online performance evaluation ini juga setting target atau expectation gitu. Jadi, how should I perform gitu, kalau dibilang perform bagus tuh kayak gimana sih? Jadi ini yang membantu sebenarnya. Si performance evaluation ini membantu orang untuk tahu what is expected out of me gitu. Jelas kan? Pengaturan progresnya, terus kayak misalnya targetnya apa gitu kan. Orang kadang kayak contohnya ya, orang kalau misalnya contoh aja simpel ya, nggak punya tujuan gitu ya. Kan si online performance evaluation ini kayak memiliki tujuan. Jadi si employee-nya punya tujuan harus mencapai apa, biar dapat apa gitu kan. Tapi kebayang nggak kalau misalnya udah nggak ada tujuan sama sekali, nggak ada goals-nya, nggak ada ambisinya gitu, apa gitu kan. Akhirnya chaos sih dalamnya. Jadi kayak kita ibaratnya nge-hire orang, tapi kayak arahnya nggak jelas nih tujuannya kemana, segala macamnya. Jadi bisa jadi chaotic dan um, um, kayak fungsi-fungsi pekerjaannya tidak bekerja dengan baik sih, kalau nggak ada proses ini sih. Nah, orang nggak akan pernah tahu yang di-expect tuh apa. Saya harus kayak gimana gitu. Jadi ini menurut saya adalah salah satu proses yang penting banget. Makanya tadi saya bilang apapun jabatannya, mau kita HR mau nggak HR, kalau nggak ada ini nih, dan kita sebagai leadernya nanti nggak bisa setting up goals juga atau target gitu ya ke bawahan kita, ya pastinya bakal ada feedback deh buat kita. Kayak gimana sih nih rating against me-nya gitu kan. Atau enggak kayak kok sama sekali nggak ada target ya, jadi saya harus ngapain gitu kan. Itu totally lost banget sih orang biasanya gitu. Jadi betapa pentingnya itu, satu memberikan arah pastinya, kedua jadi tahu orang apa yang di expect dari dia supaya bisa perform. Jadi kayak
si company-nya ini juga bisa dapat output yang bagus gitu kan biasanya. Terus yang ketiga tadi, kita jadi tahu identifying talent mana yang bagus, talent mana yang enggak. Jadi untuk talent-talent bagus harus bisa fair juga gitu. Jadi dikasih bonus yang fair, dikasih salary increment. Terus kalau misalnya kurang bagus ya dikasih tahu juga gak bagus. That's why kita misalnya nggak kasih bonus ke dirimu gitu ya karena ini. Jadi ada landasan yang benar juga gitu ya. Dan ini tuh hasilnya dipakai kemana-mana sih biasanya. Kayak contoh tadi talent management gitu kan buat dapetin talent terbaik. Terus yang kedua contoh lainnya lagi untuk make sure kita bisa memberikan benefit yang fair buat orang-orang yang oke gitu kan ya. Ya karena itu kemana-mana sih nanti hasilnya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa fair, nggak ada sistem kayak gini, misalnya kita main salary increment karena dia misalnya deket sama bosnya misalnya. Lama-lama orang yang bagus jadi resign ya, kayak dipikirnya kok nggak fair ya. Buat apa ya kerja di sini gitu. Tapi kayak gara-gara dia deket doang sama A gitu, jadi dia dapat bonus atau salary increment, which is kan nggak benar gitu ya. That's why ini ngejagain yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Semoga menjawab pertanyaanmu, Roma. Ya Kak, terima kasih. Ya, oke. Nah, Nah, ya. maaf Kak, izin tanya, Ya, Royce. apakah metode evaluasi kinerja online bisa mempengaruhi interaksi karyawan dan manajemen? Ya, yang kamu kebayang tuh apa? Kayak mempengaruhi interaksi itu gimana? Mempengaruhi interaksi itu yang dari segi itunya Kak, Dari segi hubungan karyawan, karyawan sama manajemen gitu ya? iya, Oke, evaluasi kinerjanya itu loh Kak. oke. Ini aku penasaran nih sama pertanyaanmu. Jadi kamu curiousnya lebih kayak bakal impacting kayak gimana sih dengan adanya si performance evaluation gitu ya? Iya Kak. I see. Akan kayak gimana relationship-nya? Jadi kalau misalnya saya boleh share sih ya, mungkin kalau kita ngelihat interaksinya bakal kayak gimana, menurut saya lebih tertata dengan baik ya kalau interaksi. Jadi misalnya dengan adanya sistem. Jadi menurut saya dimanapun adanya, dengan adanya sistem, kita bisa membuat things itu berjalan in orderly gitu, manner. Jadi kayak contoh aja ya, kalau misalnya kita bikin sistem kayak gini gitu kan, rapih gitu kan. Orang kayak gimana sih rata-rata kalau misalnya kita bikin sistem nih di luar gitu, ada peraturan gitu ya kan, berarti kan mereka coba mengikuti peraturannya gitu kan ya. Mereka jadi teratur gitu kan, jelas segala macamnya. Tapi kalau misalnya nih nggak ada chaos nggak sih? Kayak dia mikir, gimana ya? Jadi ini harus kayak gimana ya? Harus kemana ya? Nah itu kan jadi chaotic ya. Jadi harusnya sebagai impact dari hal ini, hubungannya employee dan manajemen tuh baik ya harusnya. Harusnya. Tapi ada note-nya. Jadi hubungannya mereka menjadi tidak baik kalau komunikasinya tidak bagus gitu. Contohnya kayak misalnya udah diterapin nih ya, frameworknya mau kayak gini gitu kan. Terus data inflow outflow-nya gini, terus rules-nya apa, terus kayak nggak disosialisasiin gitu. Jadi itu nanti masuk fase implementing gitu ya. Nggak disosialisasiin kayak gimana sih prosesnya gitu kan. Orang mikir kayak kok goals-nya tiba-tiba keluarnya akhir tahun gini sih, kan udah berjalan ya. Nah itu kan orang jadi marah-marah ya. Jadi kalau dibilang interaksinya bakal kayak gimana, harusnya akan bagus ya the moment ada sistem gitu kan. Tapi yang salah tuh kadang sistemnya udah bagus, tapi cara kita mensosialisasikan ke karyawan tuh salah. Jadi suka banyak miskom gitu loh jadinya. Jadi kayak dia nggak tahu, oh gimana tiba-tiba kok keluar goals-nya kayak gini, padahal udah mau akhir tahun gitu. Gimana caranya mencapai itu, kayak nggak mungkin gitu. Nah itu kan secara logika kita aja berarti emang nggak bener sih. Jadi manajemennya kayaknya salah komunikasi gitu ya. Jadi sosialisasinya timeline-nya mundur misalnya atau apa. Jadi kayak akhirnya menyebabkan friction. Jadi itu dia sih yang menarik ya. Jadi kalau misalnya kita udah udah menerapkan sistem, harusnya hubungan antara karyawan dan manajemennya itu baik. Cuma kadang yang suka bikin miss adalah ketika sosialisasinya nggak bener. Sistemnya udah bagus banget nih, tapi nggak pernah disosialisin, ya sama aja bohong kan, gitu kan. Jadi harusnya the moment
sistem udah bagus, udah jelas mappingnya, sosialisasinya harus bagus. Jadi apa, interaksi antara karyawan dan manajemen terjalin dengan baik gitu ya. Jadi si karyawan juga ngerti gitu, at the end of the day misalnya dia dapat evaluasi yang bagus atau jelek, ya dia udah ngerti karena dari awal udah dibilangin, oh ya emang saya butuh diimprove di sini sih karena kurang A, B, C gitu ya. Jadi orang juga nggak defensif ya harusnya kalau udah kayak gitu ya, jelas gitu semuanya gitu. Jadi gitu, semoga menjawab pertanyaanmu tadi. Bagaimana dinamika hubungannya harusnya lebih baik karena ada sistem dan jelas gitu kan ya. Oke. Nah, jadi itu. Nah, mungkin saya lanjut dulu nih. Lanjut dulu sebelum ada pertanyaan. Tadi kan fase planning gitu kan ya. Nah, kalau dari fase planning kita pindah lagi implementing gitu ya. Kalau implementing tuh ada apa sih di dalamnya gitu ya. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin konsep, implementation-nya gimana? Jadi implementation yang gak kalah penting adalah aturan tadi. Aturannya nih mau kayak gimana gitu kan ya. Terus abis itu sosialisasinya mau kayak gimana. Jadi mungkin yang penting dari aturan ini yang orang mungkin suka apa ya, suka miss the picture juga adalah saya lihat dulu. Jadi yang nggak kalah penting dari implementing adalah salah satunya aturan. Jadi biasanya kalau kita lagi going through evaluation gitu ya, mesti ada aturan jelas gitu ya. Aturannya kayak gimana sih gitu kan? Apakah satu tadi kita cut off-nya udah jelas kita bilang. Karena kan kalau misalnya karyawan mau masukin goals, mau masukin hasil yang dilakuin, berarti kan dia harus tahu dulu ya cut off evaluation itu kapan sih, misalnya udah diterapin gitu ya, 3 Januari sampai dengan Oktober. Misalnya 30 Oktober lah gitu kan ya. Nah, jadi dari sini orang udah tahu harus masukin apa. Selain cut off yang perlu diperhatikan mungkin yang paling penting juga adalah kita mesti bilang bahwa hasil ini belum final gitu ya. Misalnya hasil tuh belum final. Jadi masih akan berubah sampai dengan moderation. Jadi otomatis misalnya kita bilang hasil tidak boleh disosialisasikan ke karyawan kalau belum melewati fase misalnya moderation yang terakhir. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Jadi dibilangin bahwa mesti menjaga secrecy juga gitu ya at certain point gitu kan. Nah, selain sekresi juga, aturan yang lain apa nih yang mau dicapai gitu? Misalnya, apakah yang bisa merating itu adalah orang yang minimal bekerja berapa tahun gitu misalnya. Nah, aturan-aturan gini nih yang mesti penting juga. Jadi yang bisa merate tuh siapa? Rate bisa dilakuin oleh siapa gitu. Itu penting kan, oleh siapa misalnya. Terus kayak misalnya, ini aturan lainnya lagi adalah kayak contoh, selain rate dilakuin sama siapa, anak barunya. Jadi orang baru yang bisa di rate itu kalau misalnya dia udah join sama company-nya udah berapa. Biasanya minimal antara bisa jadi 6 bulan, bisa jadi minimal udah stay sama company-nya 3 bulan baru bisa di rate. Kalau baru banget berarti nggak bisa gitu. Jadi cut off new employee gitu ya bilangnya. Kalau ini tadi cut off lebih kayak fiscal year, berapa tahun, 1 tahun biasanya gitu kan, ini cut off buat new employees gitu. Jadi orang yang bisa di rate tuh misalnya yang udah 6 bulan join gitu misalnya. Gitu kan. Jadi aturan-aturan ini tuh harus di make sure dijalanin nih gitu kan ya sebelum misalnya kita melakukan performance ini gitu ya. Jadi tadi aturan, kemudian sosialisasi yang gak kalah penting juga. Jadi kalau udah aturan, tadi kan kita udah set yang bisa ngikutin proses ini cuma ini gitu kan. Terus habis itu kita sosialisasiin bahwa proses ini tuh berjalan ada timeline-nya ya gitu kan ya. Timeline-nya apa? Oh misalnya pertama kita harus make sure data-data udah masuk dulu nih, data goals-nya gitu, goal setting biasanya bilang di awal gitu selama 2 minggu. Terus habis itu kita masukin data dari karyawan. Jadi kalian udah melakukan apa aja sih gitu kan. Dia harus masukin data kan. Terus divalidasi nih. Jadi di minggu berikutnya misalnya divalidasi, oh bener dia emang ngelakuin ini Kak jadi review dari atasannya gitu kan. Terus habis itu terakhir data-data pendukung lah kayak values-nya Kak atau 360.
Nah, baru masuk semua. Jadi ini penting ya. Jadi setelah tadi yang saya bilang kalau sistem udah bagus banget, tapi implementation-nya rusak gitu kan, biasanya tuh jelek gitu ya hubungannya si employee dengan manajemen atau bahkan dengan atasannya gitu. Jadi kayak bertanya-tanya gitu employees ya kayak kok jelek banget gitu ya, padahal udah bagus nih toolsnya, tapi kok kayaknya aturannya nggak jelas, terus kok tiba-tiba ganti-ganti. Nah, itu tuh mesti hati-hati. Jadi dari awal mesti jelas banget supaya karyawannya ngerti what does the expectation, supaya akhirnya nanti tidak menyebabkan konflik. Karena suka kayak gitu tuh, kayak misalnya kalau cut off fresh grade kita nggak jelas gitu kan, nanti tanya kayak, oh kok waktu masuk saya nggak dibilangin sih kalau saya nggak bisa ikutan performance evaluation gitu ya, karena apa gitu kan ya. Itu kan nggak oke gitu ya. Nah, jadi make sure yang itu, terus jangan lupa aturannya gimana-gimana, terus sosialisasiin yang benar, itu di fase implementasi gitu ya. Nah, habis fase implementasi. Nah, jadi ini masih fase implementasi. Di fase implementasi tuh kadang kita mesti kasih tahu orang buat goals yang benar gitu contohnya. Karena ketika kita sosialisasi kan toolsnya udah jadi, kita udah bilang bahwa pengennya goalsnya apa gitu kan, tapi nggak jelas gitu what kind of goals yang bagus sih sebenarnya gitu ya. Jadi yang kita mesti pahami nih teman-teman, goals itu yang paling commonly dipakai itu adalah ketika goals-nya itu harus SMART goals. SMART goals tuh kayak gimana sih contohnya? Jadi SMART itu breakdown dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Maksudnya apa? Spesifik tuh kita bisa mengidentifikasi apa yang mau dicapai gitu contohnya. Terus measurable, dia bisa ada kriteria yang pasti gitu kan. Gimana sih caranya untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai tadi goals-nya. Terus kalau attainable, bisa dicapai dalam kurun waktu yang kayak gimana sih gitu. Jadi dia harus bisa di-attain gitu di kurun waktu tertentu gitu ya. Dan relevan. Jadi relevan dengan misalnya task atau mission dari organization biasanya. Jadi kayak walaupun itu goals individual, tapi harus ada relevansinya juga gitu biasanya kan. And then terakhir time bound. Jadi ada divine time frame atau deadline dia bisa nyelesain itu kapan gitu ya. Jadi biasanya goals yang baik itu ketika kita lagi sosialisasi gitu ya, implementation gitu kan, kita mesti kasih tahu ke karyawan bahwa goals-nya tuh mesti SMART goals. Karena kalau misalnya goals-nya contohnya kita cuma nulis, ya jadi kayak misalnya kita kan pingin SMART goals ya, contoh. Contoh nih, SMART goals. Jadi kalau goals cuma kayak gini doang, misalnya ya, menutup pas dokumen ekspat Indonesia gitu ya misalnya. Dia cuma ngomong gitu doang, maksudnya apa sih, kayak nggak jelas gitu ya, kayak menutup tas dokumen ekspat tuh apa sih, padahal sebenarnya goalsnya dia yang paling penting adalah mempekerjakan. Jadi kalau orang nulis kayak gitu kan nggak jelas ya goalsnya apa ya, harusnya mempekerjakan ekspat di Indonesia misalnya gitu kan, dia bilang misalnya di Indonesia. Ini goals utamanya nih, tapi dia mesti kan spesifik ya, mesti dikasih tahu dulu berarti maksudnya apa nih gitu ya. Jadi ternyata ada dokumen yang mesti dikomplitin, misalnya dokumen A, B, C gitu ya. Jadi kita bilang bahwa dokumen A, B, C ini misalnya harus disubmit 2 bulan dari sekarang gitu ya, karena prosesnya itu makan waktu 6 bulan gitu buat make sure misalnya si ekspat ini work permit-nya bisa diadakan atau di-issue gitu ya. Terus setelah proses 6 bulan baru issuance gitu ya. Nah, ini kan prosesnya nih ya kan? Proses dari kita pengen mempekerjakan ekspat di Indonesia. Jadi kita mesti bilang gitu secara spesifik di goals bahwa kita mau mempekerjakan ekspat di Indonesia dan dia bisa bekerja di perusahaan misalnya dalam waktu 8 bulan misalnya, karena ini ada proses dokumentasi mesti 2 bulan dikumpulin misalnya, terus proses di dalam biasanya institusinya 6 bulan baru issuance gitu ya. Jadi goals-nya yang kita tulis tuh jelas gitu ya, bahwa gini jadinya mempekerjakan misalnya ya ekspat di kantor Indonesia misalnya
dalam kurun waktu maksimal 8 bulan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari yang ini menutup tas dokumen expat gitu kan ya, itu super nggak jelas. Terus habis itu kita coba perjelas lagi kayak gimana. Terus akhirnya terakhir kita bisa bikin smart goals yang bagus bahwa bilang kita tuh pengen mempekerjakan expat di kantor mana, kantor Indonesia dalam kurun waktu berapa, kurun waktu maksimal 8 bulan gitu ya. Nah cukup itu aja biasanya smart goals. Terus nanti pada saat biasanya task progress-nya gimana baru kita ngomong di bawahnya gitu contohnya. Ini smart goals-nya, jadi goals-nya ini gitu sebenarnya. Terus smart goals-nya hasilnya adalah misalnya misalnya dokumen sudah disubmit gitu kan, disubmit yang A dan B gitu misalnya, A dan B gitu kan. Kurang dokumen C karena apa gitu kan, kurang dokumen C karena apa gitu kan. Terus ini udah berjalan selama misalnya kalian bilang kayak udah 5 bulan gitu kan. Nah ini tapi ada delay tapi bukan di kalian, jadi bisa ngecek kayak gitu lah, kayak gitu. Jadi kayak pentingnya smart goals adalah itu membuat kalian lebih mudah untuk mencapai goals kalian. Karena apa ya tadi kan kita suka lupa ya. Mungkin aja kalau nulis cuma menutup tas dokumen expat kan abis itu lost ya kayak aduh apa ya maksudnya gitu kan. Tapi kalau kayak gini kan jelas ya, mempekerjakan expat di kantor Indonesia dalam kurun waktu maksimal berapa gitu misalnya. Nah ini smart goals tuh yang kayak gini. Jadi kita mengencourage employee untuk melakukan itu. Jadi memang konsepnya tuh mungkin kalau kita belum pernah dengar bakal kelihatan asing dan kita juga bingung gitu ya teman-teman. Tapi jangan bingung. Intinya kalian kerja di mana aja gitu nanti, itu kalian bakal dengar kata-kata smart goals gitu pasti. Nah, kalian bakal dituntut buat bikin tadi tuh satu kalimat itu aja paling penting biasanya gitu kan. Atau kayak biasanya something related with sales, itu dia juga bilang kayak saya harus mencapai 100 juta penjualan produk apa dalam kurun waktu setahun misalnya gitu. Jadi jelas gitu. Sebenarnya simpel sih, simpel ngelihatnya cuma kayak apa sih yang mau dicapai, terus kayak detailsnya dikit gitu, apakah mau dicapai untuk produk A, produk B, atau di kantor mana gitu kan. Terus terakhir kita mesti kasih timeline. Berapa lama buat mencapai itu. Gitu. Terus biar kita bisa refer lagi sih ke goals kita. Kurang lebih gitu. Oke, sampai sini. Saya pause dulu. Mungkin biar teman-teman juga mendigest dulu. Terus habis itu mungkin kita masih continue dulu kali ya. Nah, di sini abis ini masih ada lagi beberapa. Nah, kalau supervising tuh kayak gimana gitu ya? Kalau supervising intinya sih sebenarnya kita cuma lihat efektivitas dari program yang kita udah lakuin gitu kan. Terus terakhir kita evaluasi gitu kan. Apa sih yang bisa di make it better next time gitu kan ya. Apa yang bisa di enhance lagi gitu kan. Karena dari proses supervising ini kita juga mesti ngeliatin proses moderation gitu ya. Apakah sudah sejalan gitu. Terus kayak semua yang dibawa datanya dari sisi planning dan implementing apakah sudah baik gitu datanya gitu kan. Jadi kita supervise lagi kalau datanya belum baik berarti kita suruh biasanya orang benerin dulu sebelum moderation. Kayaknya datanya salah deh. Bisa dibenerin dulu nggak? Nanti saya update sendiri gitu di separately untuk moderation misalnya. Karena supervising ini penting banget sih. Karena kalau tetap nggak di-supervise biasanya nggak align gitu semuanya aturannya kah atau penulisannya lah gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Ini biasanya salah satu proses yang sangat penting. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya. Jadi pengen ngeliatin juga contoh-contoh tools online performance evaluation tuh kayak gimana sih gitu. Jadi salah satu yang dipakai itu tadi yang saya bilang tuh Workday. Terus ada lagi yang mungkin yang lebih canggih tapi masih lokal produk itu namanya ada Happy Five gitu ya. Dia bagus juga toolsnya. Jadi kalau Workday itu kalau teman-teman lihat di sini ya very rigid ya. Kayak kelihatan nggak? Kayak dia masukin kayak cuma table gitu. Jadi goals, terus objektifnya misalnya apa. Kategorinya apa sih? Apakah development kah atau performance kah gitu kan misalnya. Terus kayak misalnya date-nya kapan sih gitu kan tadi buat achieving this target biasanya. Terus dimasukin. And then employee evaluation-nya dari target yang di assign tuh apa. Terus kita bisa nge-add lagi sih goals-nya apa. Cuma
Ini rada rigid emang, walaupun bisa dipakai, tapi kalau misalnya kita lihat yang Happy Five punya ya, kalau teman-teman lihat di sini, itu modelnya udah kayak punya Trello gitu loh. Kalau teman-teman suka pakai project management tools gitu ya, itu dia biasanya kan kayak bisa nge-track terus kayak bisa nge-assign orang gitu siapa yang ngelakuin project ini, goals-nya apa gitu kan. Nah di Happy Five bisa kayak gitu, kayak misalnya kita bisa create goal, bisa create task, terus bisa assignin ke orang langsung di dalam tools gitu. Jadi misalnya saya manajernya, saya mau nge-assign 2 orang di sini gitu ya. Itu saya bisa masukin namanya dia langsung dan dia langsung tahu, oh ini task saya ya. Nah itu enak juga sih. Jadi kalau pakai sistem kayak gini, kebayang nggak sih goals-nya bisa waterfall. Misalnya bosnya punya goals harus bisa achieving sales 50, harus bisa menjual produk itu 50.000 unit gitu ya. Terus di assignin tuh 25.000 unit mesti dijual sama si orang A, 25.000 unit dijual sama orang B. Nah itu kerennya si toolsnya si Happy Five tuh salah satu itu. Terus kayak bisa kasih public recognition yang bagus ya. Terus kayak misalnya tadi individual compliment atau kayak misalnya rating kayak contoh kayak gini, overall performance-nya apa. Si Workday overall juga bisa sih. Cuma kalau yang ini lebih interaktif gitu kan, terus bisa dipakai di HP juga, bisa dilihat langsung yang mana yang belum achieve, yang mana yang udah achieve, task-nya. Keren sih. Mungkin nanti kalau kalian udah jadi performance manager gitu misalnya atau performance yang orang-orang performance gitu ya, ini bakal mainannya tuh kayak gini nih terus-terusan. Menarik sih, cuma ya emang gini sih. Mungkin sampai sini dulu. Tadi kita udah ngomongin SMART goals, kita udah ngomongin tentang tadi fase supervising ada apa, terus kita lihat contoh tools-nya juga. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, kita maju dulu kali ya. Oke, kita maju dulu. Nah, trennya apa sih di sekarang ya di market gitu ya. Jadi mungkin yang kita suka nggak tahu adalah ada beberapa model performance evaluation yang dipakai di company-company. Satu KPI, 2 performance against balance scorecard, biasanya kita ngomong gitu. Ketiga OKR. Tapi dan again, ini bukan masalah apa ya, yang satu lebih canggih dari yang satunya bukan. Jadi ini lebih kayak masalah apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama company-nya gitu ya. Karena kadang ada company yang suka banget sama OKR gitu kan. Tapi kayak at the end of the day, employee-nya nggak suka juga gitu ngelakuin OKR karena mungkin terlalu details. Terus kayak, aduh kok kesannya kayak dicekin terus gitu ya tiap minggu gitu kan misalnya. Jadi kayak sebenarnya tuh selalu ada sistem yang lebih ideal dari sistem yang lain. Cuma masalahnya adalah appetite. Jadi kita tuh harus selalu lihat appetite dari perusahaan kita tuh apa gitu ya. Apakah mereka ready gitu kan untuk bisa dikenalin sama OKR. Kalau belum, dan better enggak gitu. KPI aja belum bisa follow up apalagi OKR gitu. Contohnya kayak gitulah. Jadi kita tuh kalau walaupun ada tren apapun ya di market, jadi teman-teman tuh mesti biasain bahwa sebagai orang yang nanti bakal ditanya nih sama manajemen, mesti kasih tahu juga ke manajemen bahwa yang kita butuh ini apa dulu gitu kan ya. Jadi sini ada banyak banget tools, sistem yang baru-baru mungkin gitu kan, lebih canggih, lebih keren, tapi kayak orang nggak bisa ngelakuin, then what's the point? Kayak buat apa dilakuin gitu kan. Jadi kalau saya tuh biasanya selalu kayak lebih kayak apa ya, ngobrol aja sih, ngobrol and then challenge balik biasanya. Kalau misalnya perusahaannya pengen OKR, are you sure KPI aja misalnya mereka banyak yang nggak masukin loh gitu misalnya. Terus kayak at the end of the day kayak mereka cuma misalnya kasih rating aja gitu kan. Are you ready for this one gitu kan. Atau jangan-jangan company-nya tuh lebih straightforward gitu ya. Jadi karena orang-orang finance, jadi ternyata lebih bagus mereka dikasih scorecard aja. Jelas gitu, targetnya apa. Target uangnya misalnya target revenue, terus kayak dikasih tahu target employee engagement-nya, dia harus bisa meng-engage timnya, terus apa. Jangan-jangan tuh company-nya lebih cocok itu, balance scorecard. Tapi caranya mungkin mereka bakal creatively think out of the box. Karena kan kalau udah OKR kan dia make it very small breakdown gitu kan. Terus kayaknya walaupun fluid ya, OKR tuh sebenarnya fluid, cuma kayak lebih kompleks sih. Jadi kayak then again menurut saya nggak ada sistem yang lebih bagus. Misalnya yang A lebih bagus dari B lebih bagus dari C, but it's about appetite. Jadi
si company-nya itu lebih suka yang mana gitu, dan ternyata yang lebih cocok sama employee-nya yang mana. Intinya itu aja sih teman-teman. Jadi jangan lupa kalau ditanya nanti disuruh kasih pendapat gitu kan, bilang bahwa it depends, butuhnya apa. Sama aja kayak produk. This is a product sih intinya. Gitu. Jadi kalau KPI itu contohnya apa? Nanti saya lihatin satu-satu gitu contohnya. Jadi kalau KPI itu lebih kayak indikator kesuksesan gitu ya. Yang bisa ngegambarin efektivitas usaha yang dilakuin sebuah perusahaan. Jadi biasanya contohnya tuh lebih kayak general gitu. Saya jadi untuk departemen marketing, saya mau make sure misalnya bisa menghasilkan kayak organic follower dari Instagram misalnya 100.000 misalnya dalam waktu kurun 3 bulan gitu ya. Terus itu dikasih aja ke departemen marketing. Dan misalnya di departemen marketing tuh ada 10 orang gitu ya. Jadi itu tugas atasannya buat nurunin lagi ke 10 orang itu. Itu KPI. Jadi ada atasnya turun ke bawah. Nah, kalau scorecard beda lagi. Kalau scorecard tuh lebih kayak catatan statistik atau biasanya dia emang numerical things sih untuk mengukur pencapaian atau kemajuan menuju tujuan tertentu. Contohnya apa? Contohnya tuh kayak misalnya tadi revenue salesnya berapa gitu kan. Kalau scorecard kayak very straightforward, semuanya ngomongin angka biasanya. Cuma ada angka mainly. Kayak misalnya walaupun ada kayak misalnya engaging their team, itu juga diukur pakai angka. Jadi kan biasanya kalau di company itu adanya employee satisfaction survey ya, misalnya gitu kan ya. Nah, di dalam situ kan ada tuh engagementnya berapa, 60% kah atau 50%. Nah, yang dipakai tuh itu sebenarnya. Jadi angkanya. Jadi dan again, pokoknya kalau scorecard pasti berhubungan sama angka semua. Nggak ada tuh yang konseptual gitu. Semuanya dibikin angka sama dia. Nah, kalau OKR beda lagi. OKR tuh OKR tuh sampai di breakdownin gitu, sampai ke tas yang paling kecil gitu ibaratnya. Kalau OKR tuh contoh apa? Contoh tuh kayak misalnya saya tadi mesti achieve dokumen si expat ya. Itu kalau di OKR itu sampai di breakdown, kayak di bulan pertama saya udah harus bisa submit dokumen A dan dokumen B gitu kan. Terus di bulan kedua saya mesti bisa submit dokumen C. Terus yang ketiga, saya mesti submit dokumen-dokumen ini ke Depnaker misalnya. Terus di bawahnya lagi, by kapan misalnya bilang kan. Terus di bawahnya lagi tulis lagi, misalnya ada masalah gitu kan ya. Oh, mesti engage sama konsultan A untuk bisa menyelesaikan masalah B gitu kan. Jadi sampai kayak gitu. Jadi very detail banget. OKR tuh biasanya kayak gitu, very detail. But then again, kadang orang tuh suka kesel gitu kalau dikasih OKR karena terlalu detail. Jadi I don't think kayak, maksudnya kerjaan kita tuh udah berat kan di perusahaan itu misalnya gitu kan. Jadi kayaknya mesti sesuai appetite. Kayak kalau misalnya kerjaan udah berat banget, let's just make it more simple lah. Apakah mau scorecard atau KPI. Tapi kalau misalnya nih orangnya lebih suka detail oriented gitu kan. Leader-leadernya semua gitu kan. Terus pengen bikin company sedetail mungkin misalnya masalah kecil pokoknya bisa kayak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya gitu. Dia pengennya kayak gitu atau kayak dia model yang micromanage gitu ya. Jadi OKR pasti lebih cocok sih. Nah, kalau KPI itu lebih kayak eh ada sense of autonomy ya. Kalau KPI itu, kalau OKR tuh in a way sebenarnya ada sense of autonomy, tapi kayak kebayang gak sih kalau di breakdown terlalu kecil segala macamnya dan semua diliatin progresnya, jadi kayak kesannya we're just under surveillance dan kayak kurang dipercaya juga gitu akhirnya kalau OKR langsung saya dari atasannya langsung dibuatin ke kita gitu kan, bukan dari kita yang buat. Nah itu sebenarnya plus minus sih, pro kontra juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih intinya pakai aja yang cocok lah sama company-nya, jangan dipaksain juga gitu. Sefancy-fancy apapun, pokoknya it doesn't work kalau misalnya orang-orangnya juga nggak mau ngelakuin gitu ya. Walaupun it's good, but it doesn't work. Ya, sama aja bohong gitu. Jadi mending nggak usah gitu. Jadi itu yang orang suka lupa juga kadang-kadang. Nah ini contoh-contoh dari masing-masing model nih teman-teman. Jadi mungkin kita lihat dulu satu-satu modelnya ada apa aja gitu kan ya. Nah, jadi kalau KPI ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, contohnya kayak gini nih KPI. Jadi dia lebih broad gitu ya. Terus nggak menyasar ke individual biasanya gitu ya. Jadi awalnya si KPI itu dipakai to the whole organization misalnya kayak contohnya kayak gini, pertumbuhan penjualan dibanding tahun sebelumnya 15% targetnya misalnya.
Terus kayak market share-nya pengen bertambah nih, contoh market share misalnya, I don't know, dia lagi jualan apa, dia ngerasa dia pengen market share-nya jadi berkembang 27% misalnya. Dan biasanya market share ini bisa dilihat dari data eksternal gitu. Jadi kayak melalui apa nih tools-nya dia akan ngelihat ini, terus dikasih tahu juga. Terus kayak misalnya skor kepuasan pelanggan tadi mesti minimal achieve target 4,25. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini aja ya. Ini kan very apa ya, kesannya tidak menuju ke satu orang tapi the whole organization atau departemen biasanya, ya kan? Coba kita lihat contohnya kalau balance scorecard. Oke, kalau balance scorecard misalnya contoh kayak financial perspective gitu ya. Jadi si karyawan ini bisa increase profitability company 15%. Tapi dari segi apa? Dari segi dia sendiri gitu biasanya, personally. Terus customer perspective gitu, increase average number of daily visit customer by 20% misalnya contoh. Terus kayak internal process gitu kan, semuanya dia angkain gitu sama dia. Jadi kayak misalnya increase the number of compliments. Jadi kayak orang yang mempunyai positif sentimen biasanya di customer service-nya, misalnya nih orang ngelakuin customer service gitu ya, 15% mesti achieve gitu ya. Terus komplainnya mesti berkurang 80%. Contoh. Terus contohnya misalnya karena dia levelnya udah leader gitu ya, dia harus bisa mereplace misalnya, jadi dia intinya bukan mereplace gimana ya, tapi lebih mengenhance kapabilitasnya dari orang-orangnya dia. Jadi dia misalnya yang harusnya tadinya 10 orang di-handle, bisa di-handle sama 7 orang doang gitu, contohnya. Replace 30% of apa gitu kan. Jadi biasanya tuh kalau KPI lebih broad, lebih gede chunk-nya, terus kalau balance scorecard tuh lebih personal, chunk-nya juga lebih kecil gitu biasanya, dan semuanya all about numbers juga di sini. Nah, terus ini OKR. Kalau OKR tuh lebih lebih detail kalau aku bilangnya ya. Kayak teman-teman bisa lihat nggak bedanya di mana? Kayak kalau OKR nih objektifnya ada kan. Kayak objektifnya apa nih? Jadi biasanya dia ada objektif gedeannya, misalnya meningkatkan jumlah connection di social media 25% gitu ya, dari jumlah yang sekarang misalnya. Terus turunin lagi sama dia, key result-nya apa? Ada 1, 2, 3 key result. Biasanya gitu. OKR tuh kayak gitu. Result-nya, jadi key result itu kan apa yang pengen dicapai. Terus result-nya apa nih? Misalnya tuh meningkatkan frekuensi posting. Tuh, di breakdown kan. Jadi cara buat mencapainya gimana? Jadi dia mikirin kayak gitu biasanya kalau OKR gitu kan. Oh, mesti posting kayak frekuensi di Twitter-nya 8 kali sehari, di Facebook 4 kali gitu ya. Terus kita nge-breakdownin, oh ini kayak misalnya yang kedua key result-nya apa? Gabung di 5 grup LinkedIn dengan jumlah anggota berapa, meninggalkan komentar. Lihat nggak bedanya di mana? Lihat nggak? Lihat nggak bedanya di mana? Kalau ini kan this is the big picture, ya kan? Dari gede banget diturunin lagi lebih kecil, tapi angka semua. Terus terakhir dibikin sampai kayak gini. OKR nih kayak gini nih. Kayak sometimes dia nggak directly translating this, meningkatkan jumlah koneksi misalnya 25%, tapi dia kadang translating to other things, which is, kalau kita mikir, meningkatkan frekuensi posting kan emang bisa possibly naikin follower kita ya. Misalnya follower baru lah, apa segala macem gitu kan. Jadi dia nulisnya kayak gitu biasanya. Tuh lihat. Jadi kayak kalau kita mau bedain antara 3 model ini ya, intinya lihat aja dari segi detailnya gitu ya, bahwa yang satu biasanya sangat broad, sangat big picture gitu, besar banget. Yang satunya lagi lebih kayak lebih kecil, tapi biasanya all about numbers gitu kan. Even people perspektifnya aja di put numbers. Kalau OKR is a bit different, jadi dia lebih detail lagi gitu kan. Jadi dari target, cara mencapainya gimana gitu. Terus dia mikir itu biasanya, oh kayaknya gini deh, kayaknya gini, kayak gini. Terus kayak mereka lebih fluid sih biasanya. Si key result itu bisa berubah-berubah terus gitu. Depends sampai dia mencapai targetnya misalnya. Nah itu sih. Jadi mungkin saya pause lagi sampai sini. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Kak mau tanya, antara ketiga tadi, antara KPI, OKR, sama balance scorecard, menurut kakak yang paling bagus buat penilaian kinerja itu apa, dan biasanya di luar tuh menggunakan
penilaian kinerja apa sih Kak antara apa KPI, OKR atau balance scorecard gitu. Oke, thank Makasih. you. Ya, pertanyaannya mungkin kalau ditanya yang mana yang paling bagus, dan again, jadi saya tuh selalu bilang kita mesti ngerti dulu company yang kita lagi masukin ini company apa gitu kan. Terus kita mesti lihat dulu kesiapan company yang mana gitu ya. Karena menurut saya secanggih-canggihnya sebuah sistem gitu kan, kalau misalnya doesn't work sama orang yang kita mau kasih ini, then doesn't work. Sekeren-kerennya sistemnya. Jadi kalau menurut saya yang bagus yang mana relatif. Jadi jawaban itu selalu kalau menurut saya relatif. It depends on the market yang lagi kita handle. Contoh. Kalau dia company-nya lebih kayak FMCG misalnya ya. FMCG terus kayak mungkin nggak terlalu familiar with tech gitu ya. Nggak terlalu familiar sama teknologi gitu ya. It means mungkin jauh lebih bagus kita taruh KPI di departemennya. Kita cek dulu, bisa nggak nih dijalanin KPI-nya di situ gitu ya. Kalau menurut saya tuh kalau kita levelnya lebih kayak early gitu ya, dan kira-kira semua orang probably ngerti lah how it works, pilih dulu KPI gitu ya teman-teman. Jadi pilih dulu tuh implement KPI. The moment mereka misalnya udah merasa bisa oke gitu kan, apakah mau dinaikin nih levelnya dari KPI misalnya mau ke OKR gitu. Nah, itu depends ya. Tadi kan FMCG. Terus kalau misalnya tech company, nah tech company itu unik sih. Mereka tuh awalnya punya KPI biasanya, punya objektifnya. Terus kayak mereka tuh lebih suka setiap employee-nya dikasih OKR. Kalau di tech company, biasanya banyak tech company yang pakai itu gitu ya. Jadi depends. Ini lagi-lagi about appetite gitu ya. Jadi teman-teman mesti bisa identify very well si appetite-nya dari perusahaan tuh yang mana gitu ya. Terus baru pilih yang mana yang terbaik buat mereka. Karena kayak jawabannya si FMCG itu belum berarti OKR bagus buat mereka. Bisa aja berantakan banget nanti kalau diimplementasiin. Jadi kayak it's our judgment juga, kira-kira bagus nggak nih kalau ditaruh. Terus contohnya kalau other things lagi, kayak kalau company-nya lebih ke konsultan gitu ya, accountant gitu, kayak misalnya Big Four gitu contohnya, atau kayak consulting company. Mereka justru lebih works kalau dikasih scorecard. Jadi kasih balance scorecard, jelas gitu. Mereka tuh orang-orangnya soalnya sukanya straightforward gitu. Jadi what should I achieve buat dapat bonus segini? Mereka lebih suka yang fair-fairan gitu. Jadi balance scorecard bakal lebih works sama orang-orang kayak gitu. Jadi then again it's different gitu. Jadi semoga menjawab. Kalau ditanya mana yang paling keren, relatif, depends on the appetite of the company. Karena kadang yang kita bilang canggih dan keren itu doesn't work di company itu. Jadi kayak sama aja berarti doesn't work. Jadi mesti lihat lagi kesiapannya mereka, bagusnya di mana gitu ya. Terus kayak biasanya tiap market company gitu ya punya appetite yang beda gitu. Contohnya tadi yang saya contohin gitu ya. Kalau FMCG mungkin dia lebih suka, atau company yang lebih tradisional tapi bukan finance related banget, itu dia biasanya lebih suka KPI. Tapi kalau company yang lebih finance related gitu ya, consulting, accountant gitu kan, terus kayak misalnya mungkin beberapa bank tuh juga pasti lebih suka numerical. Jadi harusnya balance scorecard. Tapi buat kerjaan-kerjaan support gitu kan ya, kayak misalnya HR apa segala macam, mungkin akan lebih work antara KPI atau OKR gitu. Jadi kayak back again to our judgment yang mana yang lebih cocok gitu biasanya. Jadi gitu ya. Semoga menjawab pertanyaanmu tadi ya. Iya Kak, makasih. Ya. Nah, terus tadi sempat ada yang kayaknya yang raise hand ya. Iya, ada yang raise hand, Mbak. Iya, boleh. Mas Cahya, silakan. Ya Kak, Ya, ini materinya selesai belum ya? Mau tanya. materinya bentar lagi selesai kayaknya. Yang ini. Saya boleh tanya dulu ya Kak. Kan ada istilah-istilah tentang quiet quitting Kak. Quiet apa? Sorry. Quiet quitting. Oh, oke. Kayak karyawan itu berpikir perusahaan itu terlalu banyak memberikan tugasnya ke karyawan ya. Ya, Kalau menurut saya. Jadi mereka kan kayak kerjanya itu cuma menyelesaikan job desk mereka, tapi kayak mereka nggak ngelakuin lebih gitu Kak dari job desk mereka.
Kan artinya mereka kerjanya pas-pasan aja itu. Ya. Nah, kan itu kan di KPI-nya sendiri itu gimana, apa mereka kan sesuai target intinya. Jadi KPI-nya itu kan indikatornya kan intinya baik-baik aja, bagus. Terus kalau kayak gini tuh memoderasi mereka itu gimana, Kak? Buat apa? Cuma memotivasi atau gimana gitu? Oke. Ini Terus menarik di sih. perusahaan kakak sendiri ada nggak orang yang kayak gini? Pernah nggak kakak ngalamin orang yang kayak gini nanganin mungkin? Ya. Menarik sih. Ini kayak fenomena yang pas banget. Kemarin tuh saya baru baca justru artikel ini. Quiet quitting. Gitu. Jadi ini adalah, jadi teman-teman yang mungkin yang lain nih yang belum pada aware tren yang ini yang dimaksud sama Cahya ini, itu adalah, jadi orang-orang tuh katanya, jadi kerja, terus tiba-tiba resign, nggak lama. Untuk alasan yang macam-macam lah gitu ya, untuk alasan yang macam-macam. Jadi quiet quitting tuh itu gitu ya. Terus gimana caranya menyikapi yang kayak begini gitu ya. Ini quiet quitting tuh menarik sih, tren yang lagi menarik gitu ya. Terus kayak lagi ada banyak perbincangan cara buat menyikapi orang-orang kayak gini biasanya gitu ya. Jadi the funny things adalah not related with KPI sih Cahya. Jadi untuk tren yang ini gitu ya, semakin kita makin ngegeber di KPI, semakin kita ngegeber gimana caranya untuk keeping these people on track, cause it doesn't work. Karena ini orang udah pingin quit aja gitu, pingin resign gitu ibaratnya kan, pingin resign aja dari company gitu, karena udah doesn't work aja gitu for several reason gitu ya. Yang menarik adalah dari tren ini, ternyata katanya dia justru, kalau misalnya saya baca artikel-artikel gitu ya, pas banget, kemarin banget nih, weekend saya baca artikel ini gitu ya. Katanya dia justru ada beberapa cara yang bisa dilakuin si company-nya, tapi doesn't kayak ada related sama ini gitu ya. Jadi yang dilakuin sama company-nya apa? Harusnya si company salah satunya tuh bisa memberikan, jadi biasanya nih kalau quiet quitting itu dia tuh nggak happy about something di dalam sih. Either treatment atasannya atau kayak terus-terusan konflik nih sama antara satu tim atau atasannya gitu kan, atau misalnya sama bawahannya gitu kan, bisa aja konflik gitu ya. Dia tuh kayak had enough aja gitu. Jadi whatever we do kayaknya nggak bisa. Jadi katanya yang harusnya dilakuin perusahaan ketika ada tren kayak gini di karyawan adalah try to understand problemnya apa. Terus habis itu kita kasih more freedom to these employees gitu biasanya katanya. Jadi dia bilang kan sekarang trennya lagi hybrid working ya. Atau kayak ya udah work from home. Justru katanya kalau si company-nya bisa ngasih kayak kelonggaran kayak antara, kalau misalnya nih company-nya tadinya semuanya harus masuk ke kantor gitu kan. Terus dia udah nggak kuat banget, pengen quit aja, pengen resign gitu ya. Justru dikasih hybrid working atau disuruh work from home for several months atau year, itu justru bikin si employee-nya malah mau kerja lagi. Lucu ya. Jadi giving freedom to employees itu justru works. Kenapa? Karena quiet quitting ini something to do with interaction juga biasanya gitu kan katanya gitu ya. Jadi it doesn't necessarily berkaitan sama kerjaannya yang berat apa segala macam. Jadi kadang yang unik dari orang adalah target tuh something yang bisa achievable, tapi when it comes to relationship sama other people atau kayak misalnya ada friction ya, ada konflik gitu di dalam timnya, itu dia yang justru nggak tahan gitu, dan dia ketemu orang ini terus-terusan gitu, terpapar terus. Justru katanya give them like a break gitu. Give them a break, tapi bukan berarti ngelepas kerjaannya, enggak. Tapi give them a freedom kayak tadi, contohnya work hours-nya dia gitu. Jadi bahwa dia, udah kalian work from home aja gitu ya. Nah itu justru bisa meretain orang-orang ini justru, bukan kayak ngejagain KPI-nya lagi. Karena katanya nih orang-orang quiet quitting ini nggak melulu berarti dia nggak fokus sama kerjaannya. Dia mungkin ya fokus dan bagus loh orang-orang kayak gini. Depends again, that's why, karena mungkin ada other things gitu yang bikin dia nggak tahan. Karena sempet juga sih dulu ngadepin orang gitu ya. Jadi dia kayaknya berantem sama orang yang lebih senior lah gitu kan ya. Terus kayak kerjanya ketemu terus nih sama nih orang. Terus the moment kita ngomongin apa, mau coba ini dulu, kayak misalnya take a break gitu kan, take a break.
berapa lama gitu kan, kita nawarin kayak gitu. Terus dia bilang, daripada dirimu resign langsung nyari kerja lagi, mending take a break. Terus misalnya, oke kalau nggak digaji gitu kan, if you want to take a break lama, atau ambil aja cutinya semua, jadi kita tetap bayarin gitu ya gajinya. Nah itu kita kan bisa kasih opsi yang kayak gitu. Justru giving the option for freedom itu justru lebih works buat employee quitting ini gitu kan ya. Jadi sebelum dia resign kita bilangin apa nih masalahnya. Biasanya masalahnya something related with konflik ini segala macam. Karena pas disuruh ngerjain kerjanya bisa-bisa aja. Tapi dia had enough aja gitu. Makanya dia tiba-tiba aja resign gitu ya. That's why justru cara menghandle katanya giving more freedom dengan cara salah satunya yang lagi tren tuh adalah hybrid. Terus kayak work from home, terus disuruh take leave dulu, sabbatical leave. Biasanya kan bisa lama ya sabbatical leave tuh kayak bisa 3 bulan misalnya break aja, gak digaji. Atau kayak misalnya dia mau tetap digaji, ya udah ambil aja cuti semuanya, bisa sebulan misalnya. Nah itu banyak yang kayak gitu. Jadi kayak ya ini menarik sih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tren ini juga, jadi how to handle some kind of things yang lagi happening tuh kadang kita juga mesti banyak baca-baca artikel gitu ya. Karena it will help. Karena kita misalnya nggak punya experience di situ, terus kayak pas kita baca artikelnya tentang apa sih case-nya gitu kan. Terus kayak langsung kebayang, oh ya benar juga sih, make sense sih. Karena pas ketemu case yang sama, pas kita tanya masalahnya juga kayak gitu. Jadi masalahnya juga kayak gitu, kayak dia nggak happy about ini orang yang lebih superior dari dia, terus kerjanya ketemu terus tiap hari. Terus kayak the moment kita pindahin rotasi, nggak bareng sama tim yang itu, dia happy lagi. Jadi ada orang-orang kayak gitu emang, makanya ketika kita ada di posisi orang yang misalnya lebih punya power ya untuk ngeliatin hal kayak gini, take a minute lah atau kayak buat sit down sama ini orang tanya apa sih problemnya gitu kan. Kalau dia udah mulai buka and then kita bisa kasih solusi yang lebih ini, justru dia bisa lebih engage loh dan bisa lebih achieving their target tanpa harus diliatin bahkan gitu. Karena we are giving them freedom to do their things as long as they're responsible. Justru hasilnya bakal lebih bagus sih harusnya. Gitu Cahya. Jadi kayak hopefully menjawab. Jadi ini lagi tren banget emang quitting karena aku ada jadi temen saya tuh satu modelnya kayak gitu kan. Terus pas dia ngobrol dia bilang kayak gitu akhirnya jadi nggak resign tapi dia take a break gitu karena dia ada something yang mesti dikerjain gitu atau problem di keluarganya gitu kan, and then we think you better take a holiday dulu. Itu dia masuk lagi kerja as usual gitu kan. Jadi that's why sih, sometimes what you need is a break, atau tadi pindahin dia dari tim yang itu, atau tadi memberikan opsi dari work from office jadi hybrid atau work from home. Itu that works buat quitting gitu. Hopefully menjawab. Oke Kak, thank you Kak. Ya, thank you. Nah itu teman-teman boleh banget kalau lagi dengar kayak tren yang lagi baru nih di employee gitu kan, itu boleh ditanyain sekalian gitu ya, biar tahu juga gitu kurang lebih gimana sih cara nyikapinnya kalau lagi ada case kayak gitu. Feel free dipakai aja. Nah jadi gitu, ada lagi mungkin yang mau ditanya sebelum kita masuk ke sesi tugas bentar lagi abis ini. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada? Nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan aja langsung ya. Nah, ini sekarang kalau manfaat tadi mungkin udah banyak dijawab dan pas banget ada temennya tadi yang nanya juga ya. Jadi benefitnya apa sih dengan adanya online performance evaluation gitu kan. Tadi kan kurang lebih udah dijawab gitu. Hopefully teman-teman juga ngerti. Kecuali ada yang mau ditanyain about this. Kalau nggak ada, saya next dulu. Nah, sekarang kita akan melakukan exercise nih gitu ya, teman-teman. Hopefully waktunya cukup gitu kan. Jadi kita pinginnya dalam kelompok kita diskusi gitu ya. Tipe performance indikator yang biasa digunakan di perusahaan. Tadi yang udah dijelasin nih, KPI, balance scorecard atau KR. Kita pilih salah satu, terus dibuat contoh breakdown-nya dari sebuah performance indikator yang baik. Gitu ya. Jadi kayak kalian
terserah mau pilih mau model KPI, mau pilih balance scorecard, mau pilih OKR, pilih satu modelnya, habis itu bikinin contohnya. Contohnya kayak gimana sih gitu ya. Dari pekerjaan yang terserah kalian mau ambil pekerjaan apa gitu ya. Mau sales, mau marketing gitu kan, mau yang lain gitu kan. Tapi kalian bikin kayak gini gitu ya contohnya. Jadi intinya cuma bikin indikatornya apa sih gitu. Pilih aja satu antara KPI, balance scorecard atau OKR gitu. Terserah kalian mau pilih yang mana, tapi bikin kayak contohnya satu kayak gitu. Karena saya pingin selain kita udah ngerti konsep, kita ngerti juga gimana aplikasiinnya gitu ya. Karena yang kayak gini-gini bakal penting. Apapun jabatan kalian, nanti kalian pasti bakal diminta. Cuma nggak tahu yang mana yang kalian dapat antara KPI, balance scorecard, atau OKR gitu ya di perusahaan tersebut. Nah, jadi kita bakal lagi dalam grup-grup kecil lagi. Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Contohnya, misalnya nanti pas nge-breakdown kalau KPI ya tulis aja 3 gitu. Maksimalnya gitu ya. Minimalnya juga 3 misalnya. Kayak balance scorecard put aja 3 juga gitu. Terus kayak kalau OKR tuh biasanya kayak gini sih. Jadi kayak satu doang objektifnya, dan key resultnya breakdownnya ada banyak. Biasanya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu untuk tugasnya? Tugasnya cukup Ya, straightforward. ya. Ya, Silahkan teman-teman. Kalau ya, bingung bisa ditanya langsung sama Mbak Lisa. Ntar pas waktu ya. masuk grup Guna nih aku bingung. Iya, jangan tanya pas di grup. Kayak kemarin ya Mbak Lisa ya. Iya, kita masuk satu-satu jadi ya Mbak Noni. Ini aku bagi jadi 6 ya Mbak Lisa kayak kemarin. Ya. Jadi Oke. pokoknya teman-teman semua ingat aja pilih satu doang aja. Antara kalian mau pakai KPI, balance scorecard atau OKR. Habis itu tolong di breakdownin. Terserah kalian mau ambil kerjanya apa, misalnya saya mau ambil sales aja deh yang gampang gitu, atau kayak misalnya saya mau ambil marketing deh, saya mau ambil HR, terserah. Terus tapi kasih tahu kira-kira kalau dia ada di jabatan itu kayak di sales, apa nih kira-kira KPI-nya, contohin aja 3 gitu, 3 hal, atau balance scorecard-nya apa gitu ya. Balance scorecard sebenarnya bisa simple sih, kayak contohnya cuma ini doang, financial perspective, increase apa, jadi nggak pakai samping-sampingnya tuh, kadang juga bisa balance scorecard. Lumayan straightforward sih balance scorecard. OKR tuh yang masih didetailin gitu. Tapi biasanya objektifnya cuma satu, terus habis itu di breakdown sama dia. Gitu. Jadi pilih satu aja, terus kita bakal coba brainstorm di dalam kelompok mungkin 15 menit, hopefully cukup. Terus habis itu kita balik lagi ke sini. Ya. Nah, iya. Nah, Kelas jangan 10 lupa, ya Mbak. iya, jangan lupa mungkin ditulis di antara Gdocs atau PPT terserah, tapi yang bisa dikumpulin gitu intinya. Ya, iya, ada nama grupnya juga, jangan lupa terkirim email. Oke Oke, teman-teman, ini udah saya bikin breakout room-nya. Teman-teman silahkan join sesuai dengan kelompok yang tadi udah di-share Bu Noni di ini ya, di WA group. Jadi kelompok 1 sampai 6 silahkan join ke masing-masing room-nya. terakhir ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk ke grupnya? Kalau nggak ada, bisa langsung masuk ke grupnya. Ya, ini udah pada mulai masuk, Ya, Mbak. udah pada mau masuk ya. Oh my God. Oke. Satu. Kurang 1, 2, 3, 4, 5. Oh, harusnya kayak ada ini ya, otomatis gitu ya. Mana sih? Udah aman sih, Mbak, ini. Kayaknya udah pada masuk ke ruangannya Iya, masing-masing. iya. Oh, tinggal 3. Oke.
Gimana Mbak? Kita mau masuk untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Coba cek ya. Ya, Mbak Lisa dari 1-3 ya. Aku tak coba masuk di Oke. 6 sampai 4 ya. Iya. Oke. Oke Mbak. Yuk. Mbak Nuni, apa 10 menit aja ya? Kayaknya simpel Iya, ya. boleh-boleh. Iya, kayak. Mbak Lisa habis ini ada kerjaan lagi. Nanti biar maksudnya kalau kelar 9:45 gitu. 9:45 sih aku bisa sih kayaknya. Atau ini mau dipaparin gitu atau langsung dikumpulin ke Mbak Lisa ntar? Mending ada paparan satu sih minimal kan ya. Oke. Biar ngerti ya. Iya, biar ngerti dulu terus habis itu baru closing. Oke, baiklah. Ya, Thank you. yuk. Ya, ketemu lagi. Cobain. 1-3. Halo. Kok nggak ada orang? Halo, teman-teman. Dia, ini kamu sendirian? Halo, dia. Bisa. Sambil tidur-tiduran, tapi nggak apa-apa. Udah ya, jelas ya teman-teman ya, kelompok 5. Jelas, Bu. Aman ya? Oke. Dibikin PPT-nya aja 1 lembar. Ntar presentasiin, diserahin ke Mbak Lisa. Udah di Oh screen iya. share Makasih ya, tugasnya. Bu. Yuk, Kasih, screen share Bu. tugasnya udah ya? Udah. Oke. Udah. Oke. Aku live ya. Kayak udah pada ngerti sih, Mbak. Iya ya kayaknya ya. Yang satu udah ngerti. Yang 2 aku mau coba cek dong. Bentar. Kok nggak Terus bisa? yang kemarin tuh Mbak, Mbak Lisa mau join. Oke. Ntar aja Kenapa? deh. Berani? Yang Nggak apa. kemarin itu aku tuh udah share ke anak-anak. Sementara ini sih yang respon tuh pada nggak ada kuliah. Jadi anak-anak tuh bisa jam 2 sampai jam 4 ya. Oh, bisa ya hari Selasa. Tapi maksudnya besok pas waktu pertemuan aku tanyain lagi. Soalnya Iya. takutnya nggak kebaca, ke skip Iya gitu. nih, tiba-tiba soalnya Mbak, maafkan. Aku bilang Iya, kayak, nggak apa-apa. aku mesti ke Singapura, makanya jadi kayak, oke. Gak banget, cuma sehari doang soalnya. Iya. Ya Selasa ya, insya Allah ya. Oke. Oke. Udah masuk lagi, boleh. Ya, aku nyobain room 2 bentar. Oke. Kalau kelompok 4 gimana? Bisa ya, teman-teman. 1 PPT aja Iya, dikumpulkan. Bu. Aman ya. Kata Mbak Lisa 10 menit aja. Jadi nanti kita jam 9:25 kita udah balik lagi ke ruangan. Selembar aja, silahkan dibikin. Bu, itu PPT-nya berarti kan ditulis di buku dulu, apa ditempel di PPT, apa pure buatnya itu dalam kolom gitu? Di PPT boleh, pokoknya segampangnya kalian aja. Kalau misalnya dibikin PPT, yang slide pertama berarti kan nama kelompok kalian. Terus habis itu Iya. yang slide kedua jawabannya. Udah gitu aja. Oh gitu. Bu. Ha-ha. Oke, gitu ya. Oke, ditunggu. Nanti jam 9:25 saya close breakout room-nya. Teman-teman balik lagi ke ruangan utama ya. Baik, Bu Noni. Yuk. Iya, kayaknya udah pada ngerti kayaknya.
Mbak Doni, Aman, kayaknya, Mbak. Gimana? iya kayaknya aman sih. 925 kita tarik ke grup aja kali ya. Oke. Mm-mm. Oke, aman 3 menit lagi. So far so good kayaknya tadi nyobain. Udah jam 9.25. Kita Ya, aku close. tarik ya, Mbak. Oke, siap. Ya, kita close ya. Close 10.3. Coba. Coba. Enggak. Masih belum pada mau menarik diri dari ruangnya. Padahal udah close backup. Iya, makanya. Harusnya. Kan nggak langsung, Mbak. Semenit. Ya, semenit ya. Iya, biasanya 60 detik harusnya langsung otomatis. Ya, zut, gitu. Iya, tunggu nih. Nah, Kan ini. 16. Gimana Ahman? Aman Rahmat? Masih belum selesai, masih agak bingung. Nah, tuh. Oh, diem tuh kamu tuh tadi. Ini yang KPI sama kayak yang dulu nggak ya, Bu? Yang sama gimana? Untuk penghitungan KPI-nya. Dulu kan Bu Noni pernah ngajarin kan? Enggak dong. Ayo loh. Gimana tadi ini? Bisa coba kita bahasa Indonesia dia. Kayaknya udah pada balik sih, Mbak. Iya, kayaknya ya, aman ya. Ya. Oke. Mari kita coba dulu.
Kira-kira dari sini nih, jadi gini, nanti kita bakal coba bahas satu kelompok gitu kan, sisanya nanti dikumpulin aja gitu kan, soalnya nanti mau kita coba masukin datanya gitu kan, kira-kira penilaiannya gimana. Nanti dikirimnya ke sini aja buat sisanya kelompoknya semua. Jangan lupa masukin nama kelompok ya, nama kelompok sama hasilnya. Nah, sekarang sebelum ditunjuk, ada yang mau volunteer aja nggak? Kira-kira grupnya udah selesai gitu kan, udah capek-capek bikin, mari kita bahas bareng-bareng. Jadi kan simple aja ya, cuma maksimal 3 gitu ya, biar kita di sini semua mengerti juga gitu apa yang tadi kita kerjain. Satu aja. Saya coba. Oh, ada yang mau coba langsung tuh kayak siapa tuh? Siapa? Dwi? Dwi mau coba? Iya kayaknya Romah ya. Halo, lah dimatiin. Ternyata ini lupa nge-mute. Mau coba mungkin? Cahaya, ayo Cahaya. Boleh sih, Kak. Nah, Oke. mantap. Coba-coba. Nah, Cahaya, udah ini nih, expert nih jajan nih ya. Oke, mari dicoba. Yang present, Cahaya mungkin. Yang kita ambil yang objektif kayak result sih, Kak. Oh, Kiar ya. Oke, sip. Kamu bisa itu kok, Mas, Present? bisa share screen. Kalau mau share screen kamu bisa. Ini udah Bu Noni setting. Ya, belum ditulis, Bu, masih coret-coretan. Ya udah, nggak apa-apa deh. Kita bahas aja ya. Ya udah Nanti jangan gimana? lupa. Iya, dimasukin di Word atau di PPT, jadi bisa di itu ya, dikirim email. Ya udah ngomong deh berarti nggak Ya, apa-apa. Papa coba. Objektifnya kita mau meningkatkan traffic sistem di web sebesar 20% di kuartal berikutnya. Oke. Terus key result yang pertama dari kita itu meningkatkan lalu lintas pencarian yang organik sebesar 15% skornya. Terus key result yang kedua itu meningkatkan lalu lintas media sosial melalui website sebesar 5% skornya. Terus yang ketiga ada meningkatkan lalu lintas rujukan sebesar 10%. Gitu sih. Gak tahu. Itu benar sih, hebat. Mungkin nggak tahu, tapi teman-temannya pada ini nggak, pada ngerti nggak coba yang Cahya bilang. Jadi kalau Cahya tadi ngomongin kan traffic ya, karena I'm into marketing juga, dan pada suka ngurusin ads marketing, traffic gitu segala macam, jadi kayak interest juga gitu di area ini. Jadi ngerti tadi pas Cahya ngomong apa, oke, traffic kayak bukan topik yang general gitu ya. Jadi dia ngomongin tadi traffic dari suatu web pengen dinaikin gitu ya, sebesar 25% tadi ya, Cahya ya. 20% aja, Kak. 20%, ICC 20% ya, buat sebagai objektif ya tadi kan sebenarnya. Terus key resultnya tadi Cahya share, pengen naikin organiknya, trafficnya sebesar 15%, websitenya dia pengen naikin 5%, sama tadi rujukan ya, mau naikin rujukan juga. Gitu kan. Itu benar tuh teman-teman. Jadi untuk cara untuk mendapatkan traffic yang lebih gede, berarti kan harus ada breakdown-nya. Terus dia udah nge-breakdown tadi, oh ada organik, ada website, ada tadi rujukan gitu kan. Nah, jelas gak? Kelihatan nggak? Jadi objektifnya kelihatan, key result-nya kelihatan gitu, ada 3 gitu kan ya. Nah, itu contoh yang bagus tuh tadi dari OKR sebenarnya, dari kelompok. Berarti kelompok berapa, Cahaya? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Nice. Jadi nanti kalau ngumpulin kurang lebih kayak gitu ya. Terserah mau KPI, balance scorecard atau OKR, biar kita nanti bisa nilai gitu ya Mbak Noni ya. Ya. Yes. Udah canggih lah kurang lebih. Canggih ya, udah. Dari aku udah nggak ada komen lagi nih, Mbak Noni udah oke.
Udah gitu dong atau mau tambah satu kelompok lagi? Karena bentar lagi aku mesti ada meeting, kayaknya aku mesti wrapping yang ini. Oke, Unfortunately, iya. baiklah. Iya. Oke. Ya, teman-teman, kalau gitu open cam semua ya. Ya, Kita sudahi dulu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di jam yang sama setengah 8. Aku coba screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak, happy banget. Soalnya biasanya susah konsep KPI balance scorecard sama OKR gitu di teman-teman. Cuma ini tadi bahkan dicoba juga yang OKR gitu kan. Jadi kayak happy banget. Oke. Ya, terima kasih Ya, banyak semuanya. Thank you, ya, Mbak. saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu semuanya. Makasih Mbak Lisa. Makasih. Makasih ya Terima kasih, teman-teman. Ya, aku izin off ya.